Hujan deras mengguyur pinggiran kota Jakarta malam itu, seolah langit sedang ikut menangis meratapi nasib buruk yang menimpa seorang gadis muda bernama Kirana, yang kini sedang berlari tanpa alas kaki menyusuri lorong gudang tua yang berbau apek dan karat besi. Dia baru saja mengetahui fakta menyakitkan bahwa ayah tiri dan ibu tirinya telah tega menjual dirinya kepada kelompok mafia naga hitam demi melunasi hutang judi yang menumpuk selama bertahun-tahun, tanpa memikirkan masa depan serta keselamatan anak, sambung mereka sendiri yang selama ini selalu berbakti. Napas gadis itu tersengal-sengal saat dia berusaha menahan isak tangis yang ingin pecah karena rasa takut yang mencekam jiwa. Namun akal sehatnya tetap memaksa kakinya untuk terus melangkah mencari jalan keluar dari neraka dunia ini. Sebelum maka pahara Kasawam, para penjaga menyadari kehilangannya dari kamar tahanan. Sementara, Kirana tahu betul bahwa jika dia tertangkap kembali malam ini, maka hidupnya akan berakhir tragis sebagai mainan para lelaki hidung belang di klub malam eksklusif milik sindikat kriminal tersebut, dan dia lebih memilih mati dalam upaya melarikan diri daripada harus kehilangan harga dirinya dengan cara yang begitu hina dan menjijikkan di tempat kotor ini. Saat dia berbelok tajam ke arah sektor gudang bagian barat yang terlihat lebih gelap dan jarang dijaga oleh para preman bertubuh kekar itu, matanya menangkap sosok bayangan manusia yang tergeletak lemah di balik tumpukan peti kemas besi. Raksasa yang sudah berkarat dimakan usia dan cuaca. Awalnya Kirana mengira itu adalah salah satu penjaga yang sedang mabuk berat atau tertidur karena kelelahan. Namun bau amis darah yang menyengat hidung serta bercampur dengan aroma hujan membuatnya menyadari bahwa orang itu sedang terluka parah dan membutuhkan pertolongan segera meskipun naluri bertahannya menyuruhnya untuk segera pergi. Pria itu mengenakan setelan jas yang dulunya terlihat sangat mahal dan rapi dengan potongan khas desainer ternama. Namun kini kain itu telah sobek di berbagai tempat serta basah kuyup oleh campuran air hujan yang dingin dan darah segar yang terus mengalir deras dari luka tusuk di bagian perut. Sampingnya yang terlihat cukup dalam dan mematikan. Kirana memberanikan diri mendekat dengan langkah gemetar karena dia tidak tega meninggalkan seseorang yang sedang sekarat sendirian di tempat tersembunyi seperti ini, meskipun dia sendiri sedang dalam bahaya besar yang mengancam nyawanya. Setiap detik jika ketahuan oleh para penculik kejam itu, pria itu yang bernama Julian dan merupakan CEO dari Zenith Group yang sangat berkuasa membuka matanya yang tajam. Namun sayu saat merasakan kehadiran seseorang di dekatnya dan secara refleks tangannya meraba mencari senjata api miliknya, yang sayangnya sudah terlempar jauh saat pertarungan tadi. Tatapan mata Julian memancarkan aura dingin dan kewaspadaan tingkat tinggi yang membuat siapa saja yang melihatnya akan merasa terintimidasi. Seketika meskipun kondisinya saat ini sedang berada di ambang kematian akibat pengkhianatan dari orang kepercayaannya sendiri dalam pertemuan bisnis yang ternyata jebakan. Dia menatap gadis asing yang berdiri di hadapannya dengan penuh curiga karena mengira Kirana adalah salah satu mata-mata musuh yang dikirim untuk memastikan kematiannya malam ini. Namun ekspresi ketakutan dan kepolosan di wajah gadis itu membuatnya ragu sejenak. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Julian mencoba untuk bangkit duduk, namun rasa sakit yang luar biasa menghantam sistem sarafnya hingga membuatnya mengerang tertahan dan kembali terhuyung ke tanah yang becek dan kotor sementara darah terus merembes keluar menodai kemeja putihnya yang sudah tidak berbentuk lagi karena perkelahian brutal sebelumnya. Kirana segera berlutut di samping pria asing itu, tanpa mempedulikan gaun pestanya yang kotor terkena lumpur, karena dia menyadari bahwa pendarahan hebat itu harus segera dihentikan. Atau pria ini akan mati kehabisan darah dalam hitungan menit di depan matanya sendiri. Dengan gerakan cepat dan cekatan yang didapatkannya dari pengalaman merawat ayahnya yang sakit-sakitan. Dulu dia merobek bagian bawah gaun panjangnya untuk dijadikan perban darurat guna menekan luka menganga di perut pria tersebut, agar pendarahannya sedikit berkurang. Julian tersentak kaget saat merasakan tangan dingin gadis itu menyentuh kulitnya. Namun dia tidak memiliki tenaga untuk menolak pertolongan tersebut, dan hanya bisa mengamati wajah Kirana yang pucat pasi, namun memiliki sorot mata yang penuh tekad kuat untuk menyelamatkan nyawa orang lain di tengah situasi genting.
Kirana bekerja dalam diam sambil sesekali menoleh ke arah lorong utama gudang untuk memastikan tidak ada suara langkah kaki penjaga yang mendekat ke arah persembunyian mereka karena suara guntur yang menggelegar di luar sana cukup membantu menyamarkan suara napas mereka berdua yang memburu karena ketegangan dan rasa sakit. Setelah berhasil membalut luka itu seadanya dengan kain yang cukup tebal, Kirana membantu Julian untuk berdiri, sambil memapahnya karena dia tahu mereka tidak bisa berlama-lama di tempat terbuka seperti ini, di mana musuh bisa datang kapan saja untuk melakukan patroli rutin keliling gudang. Tubuh Julian yang tinggi besar dan berat membuat bahu mungil Kirana terasa sangat sakit saat harus menopang sebagian besar berat badan pria itu. Namun dia mengertakkan gigi dan terus melangkah maju menembus kegelapan malam. Julian merasa takjub dengan kekuatan mental yang dimiliki oleh gadis kecil ini, karena biasanya wanita yang dia temui hanya tahu cara berdandan dan merengek manja, meminta barang mewah darinya tanpa pernah merasakan kesulitan hidup yang sebenarnya seperti ini. Di tengah rasa sakit yang mendera tubuhnya, Julian sempat berpikir bahwa gadis ini pasti bukan orang sembarangan, atau setidaknya memiliki latar belakang kehidupan yang keras, sehingga dia bisa tetap tenang dan berpikir jernih dalam situasi hidup dan mati yang sedang mereka hadapi bersama-sama di tempat yang antah berantah ini. Mereka berdua berjalan tertatih-tatih menyusuri jalur belakang gudang yang dipenuhi dengan semak belukar berduri dan sampah industri yang berserakan di mana-mana membuat perjalanan mereka semakin sulit dan menyakitkan terutama bagi Julian, yang lukanya kembali terasa nyeri setiap kali dia melangkah. Kirana terus membisikkan kata-kata penyemangat agar pria itu tetap sadar dan tidak pingsan, karena jika Julian kehilangan kesadaran di sini, maka Kirana tidak akan kuat menggendongnya keluar dari area berbahaya ini sendirian tanpa bantuan. Suara gonggongan anjing penjaga terdengar sayup-sayup dari kejauhan membuat jantung mereka berdegup kencang karena takut. Keberadaan mereka telah tercium oleh hewan pelacak yang biasanya dilepas oleh para mafia untuk memburu tawanan yang enkarisi mencoba kabur. Kirana dengan cerdik mengarahkan mereka menuju selokan pembuangan air yang alirannya cukup deras karena hujan lebat malam itu dengan harapan bau tubuh dan darah mereka akan tersamarkan oleh bau limbah dan air hujan sehingga anjing-anjing pelacak itu akan kehilangan jejak mereka di tengah jalan yang membingungkan. Ketika mereka akhirnya berhasil mencapai jalan raya yang sepi di pinggir kawasan industri tersebut, Julian sudah hampir kehilangan kesadarannya sepenuhnya karena kehilangan banyak darah dan kelelahan fisik yang luar biasa setelah berjuang melawan maut selama berjam-jam. Sebuah mobil sedan hitam mewah yang tampak mencurigakan melintas pelan. Namun Kirana dengan insting tajamnya segera menarik Julian bersembunyi di balik halte bus yang gelap karena dia curiga mobil itu adalah milik komplotan naga hitam yang sedang mencari buronan mereka. Setelah mobil itu berlalu dan situasi dirasa cukup aman, Kirana mendudukkan Julian di bangku halte yang terlindung dari hujan, sambil mencoba memeriksa kembali ikatan luka di perut pria itu, yang sudah merembes darah merah segar. Julian menatap wajah gadis penyelamatnya dengan pandangan kabur, dan berusaha keras untuk merekam setiap inci fitur wajahnya ke dalam memori otaknya, agar dia bisa mencarinya nanti setelah dia selamat dari bencana ini dan membalas budi baiknya yang tak ternilai harganya. Suara sirine mobil patroli polisi atau mungkin ambulans terdengar mendekat dari arah pusat kota memberikan sedikit harapan bahwa bantuan medis atau keamanan mungkin akan segera tiba di lokasi tersebut untuk menyelamatkan Julian yang kondisinya semakin kritis setiap detiknya. Kirana tahu bahwa ini adalah saatnya dia harus pergi menghilang karena dia tidak bisa membiarkan dirinya terlihat oleh pihak berwenang atau orang lain yang mungkin akan mengembalikan dirinya kepada ayah tirinya yang kejam atau bahkan kepada sindikat mafia itu. Dia melepaskan tangan Julian yang sedari tadi, menggenggam pergelangan tangannya dengan lemah dan menatap pria itu dengan tatapan perpisahan yang penuh arti, seolah mengatakan bahwa nasib mereka berdua cukup sampai di sini saja. Julian berusaha membuka mulutnya untuk menanyakan nama gadis itu, namun suaranya tercekat di tenggorokan, dan hanya keluar berupa desisan lirih yang tidak terdengar jelas, di tengah suara hujan deras yang menghantam atap halte bus tua tersebut. Sebagai tanda perpisahan terakhir, Kirana mengambil sapu tangan sutra milik Julian yang ada di saku jasnya yang kini sudah berlumuran darah pria itu,
dan darah dari luka gores di tangan Kirana sendiri akibat terkena kawat berduri saat pelarian tadi. Dia meletakkan sapu tangan itu kembali ke genggaman tangan Julian, sambil berbisik pelan di telinga pria itu agar dia bertahan hidup dan tidak menyerah pada maut yang sedang mengintainya malam ini. Detik berikutnya, Kirana berlari menembus hujan deras menuju ke arah pemukiman kumuh yang padat. Penduduk di seberang jalan raya meninggalkan Julian sendirian yang menatap punggung gadis itu, yang perlahan-lahan menghilang di telan kegelapan. Malam. Rasa sesal dan frustrasi memenuhi hati Julian, karena dia merasa sangat tidak berdaya sebagai seorang pria yang biasanya memegang kendali penuh atas segalanya. Kini harus diselamatkan oleh seorang wanita lemah yang bahkan tidak dia ketahui namanya. Beberapa menit kemudian, sebuah konvoi mobil pengawal pribadi dari Zenith Group tiba di lokasi tersebut setelah berhasil melacak sinyal darurat dari jam tangan mewah yang dikenakan oleh Julian, yang untungnya tidak rusak saat perkelahian terjadi. Para pengawal yang panik segera turun berhamburan untuk menolong bos mereka yang sudah tidak sadarkan diri di bangku halte dengan wajah pucat pasi seperti mayat hidup. Namun tangan kanannya masih menggenggam erat sapu tangan berdarah itu. Seolah itu adalah jimat keberuntungannya. Mereka segera membawa Julian masuk ke dalam mobil limosin anti peluru dan melarikannya ke rumah sakit swasta terbaik milik perusahaan untuk mendapatkan perawatan intensif dan operasi darurat guna menyelamatkan nyawanya yang berada di ujung tanduk. Sementara itu di kejauhan Kirana mengamati proses evakuasi itu dari balik jendela sebuah warung makan kecil yang sudah tutup, memastikan bahwa pria itu sudah aman sebelum dia melanjutkan pelariannya sendiri menuju tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Malam itu menjadi titik balik terbesar dalam hidup kedua manusia yang berasal dari dunia yang sangat berbeda itu, di mana takdir telah mempertemukan mereka dalam situasi yang paling buruk dan memisahkan mereka kembali tanpa sebuah nama sebagai pengikat ingatan. Julian yang sedang berjuang di meja operasi bersumpah dalam alam bawah sadarnya bahwa jika dia selamat dari maut ini, maka hal pertama yang akan dia lakukan adalah memburu gadis itu sampai ke ujung dunia manapun untuk menjadikannya miliknya. Sedangkan Kirana yang kini menggigil kedinginan di sudut terminal bus kota hanya berharap bahwa perbuatannya malam ini tidak akan membawa masalah baru di kemudian hari, dan dia bisa memulai hidup baru yang jauh dari bayang-bayang masa lalunya yang kelam. Tanpa mereka sadari, roda nasib telah mulai berputar kencang, mengikat benang merah takdir di antara mereka berdua, yang akan membawa mereka pada pertemuan selanjutnya yang jauh lebih dramatis, dan mengguncang dunia mereka masing-masing. Di dalam ruang operasi yang dingin dan steril, para dokter ahli bedah terbaik berjuang mati-matian menjahit luka robek di organ dalam Julian yang cukup parah akibat tusukan benda tajam yang nyaris mengenai arteri vitalnya yang bisa menyebabkan kematian instan. Asisten pribadi Julian yang setia bernama David menunggu dengan cemas di luar ruang operasi, sambil memegang sapu tangan berdarah yang tadi diambilnya dari tangan bosnya saat dipindahkan ke branker rumah sakit. David mengamati sapu tangan itu dengan teliti dan menyadari bahwa simpul ikatan pada perban darurat yang membalut luka Julian sebelumnya memiliki teknik simpul yang unik dan rapi yang menunjukkan bahwa pelakunya bukanlah orang awam yang panik. Dia menyimpan sapu tangan itu ke dalam kantong plastik bukti dengan hati-hati, karena dia tahu benda itu akan menjadi satu-satunya petunjuk bagi bosnya untuk menemukan malaikat penolong yang misterius itu setelah dia sadar nanti dari masa kritisnya. Hujan di luar rumah sakit perlahan mulai reda, menyisakan genangan air di jalanan aspal yang memantulkan cahaya lampu kota yang gemerlap, namun dingin seolah menjadi saksi bisu atas drama yang baru saja terjadi di pinggiran kota yang suram. Berita tentang penyerangan terhadap CEO Zenith Group mulai menyebar secara rahasia di kalangan elit dan pemegang saham. Namun tim humas perusahaan bekerja cepat untuk menutupi fakta sebenarnya dengan mengatakan bahwa Julian sedang melakukan perjalanan bisnis mendadak ke luar negeri. Sementara itu Kirana telah berhasil menaiki bus malam antar provinsi dengan uang sisa tabungan yang sempat dia sembunyikan di balik jahitan bajunya, bertekad untuk pergi sejauh mungkin dari Jakarta dan mengubah identitasnya agar tidak bisa dilacak lagi. Dia menatap keluar jendela bus yang mulai melaju meninggalkan kota metropolitan yang kejam itu dengan tatapan kosong,
Namun di dalam hatinya tumbuh benih kekuatan baru yang bertekad untuk kembali suatu hari nanti, bukan sebagai korban, melainkan sebagai pemenang yang akan menuntut balas. Langit timur mulai menampakkan semburat cahaya fajar yang kemerahan menandakan datangnya hari baru yang akan membawa perubahan besar bagi kehidupan Kirana dan Julian yang kini terpisah oleh jarak dan waktu namun terikat oleh kenangan darah dan hujan. Julian akhirnya melewati masa kritisnya setelah operasi selama 6 jam dan dipindahkan ke ruang ICU VVIP dengan penjagaan super ketat dari para pengawal terbaik yang disewa khusus untuk memastikan tidak ada lagi lalat yang bisa mendekati bos mereka. Dalam tidurnya yang dipengaruhi obat bius, Julian terus memimpikan sepasang mata kokelat yang indah dan penuh ketakutan, namun memancarkan keberanian luar biasa yang menatapnya di tengah kegelapan gudang tua itu. Dia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini, dan dia memiliki hutang nyawa yang harus dibayar lunas kepada gadis misterius yang telah menghilang bagaikan hantu di tengah derasnya hujan badai Jakarta. 3 tahun telah berlalu sejak malam badai yang penuh darah itu, dan kota Jakarta kini tampak semakin gemerlap dengan gedung pencakar langit yang terus bertambah membela cakrawala, termasuk menara kembar Zenith Group yang berdiri kokoh sebagai simbol kekuasaan mutlak Julian di dunia bisnis Asia Tenggara. Di lantai teratas gedung pencakar langit tersebut, Julian berdiri mematung menatap pemandangan kota di bawah kakinya dengan segelas whisky di tangan kanannya yang mencengkeram erat gelas kristal itu, seolah ingin meremukannya menjadi debu. Karena frustrasi yang tak kunjung padam dalam hatinya yang dingin. Meskipun dia telah berhasil menyingkirkan semua pengkhianat yang mencoba membunuhnya 3 tahun lalu dan memperluas imperium bisnisnya hingga ke pasar global. Namun ada satu kekosongan besar dalam jiwanya yang tidak bisa diisi oleh uang maupun wanita manapun yang datang silih berganti. Bayangan gadis misterius bermata coklat yang menyelamatkannya di gudang tua itu terus menghantuinya setiap malam, dan pencarian intensif yang dilakukannya selama ini tidak membuahkan hasil sedikitpun, seolah gadis itu hanyalah halusinasi yang diciptakan oleh otaknya yang kekurangan oksigen saat sekarat. Namun sapu tangan sutra berlumuran darah yang kini tersimpan rapi dalam kotak kaca anti peluru di meja kerjanya menjadi bukti tak terbantahkan bahwa malaikat penolong itu nyata adanya, dan Julian tidak akan pernah berhenti mencari sampai dia menemukannya kembali. Suara ketukan pintu yang sopan namun tegas membuyarkan lamunan Julian, dan dia membalikkan badannya menampilkan wajah datar, tanpa ekspresi yang kini menjadi ciri khasnya, yang membuat para bawahannya gemetar ketakutan setiap kali berhadapan dengannya di ruang rapat eksekutif. David masuk dengan langkah tergesa membawa sebuah tablet berisi laporan mendesak mengenai krisis keuangan yang sedang melanda salah satu anak perusahaan mereka di sektor properti yang diduga mengalami kebocoran dana akibat sabotase internal yang sangat rapi dan terstruktur. Julian mendengarkan laporan itu dengan tenang, namun matanya memancarkan kilatan amarah yang mengerikan, karena dia sangat membenci ketidakmampuan dan kecurangan dalam perusahaannya yang telah dia bangun dengan susah payah dari nol hingga menjadi raksasa bisnis seperti sekarang ini. David kemudian menyarankan untuk menyewa jasa seorang konsultan manajemen krisis independen yang sedang naik daun di kalangan elit bisnis internasional bernama Elara, yang dikenal dengan julukan Ratu Dingin karena metodenya yang brutal, namun sangat efektif dalam menyelamatkan perusahaan yang hampir bangkrut. Julian menyetujui usulan itu dengan anggukan singkat, tanpa banyak bicara karena dia hanya peduli pada hasil akhir, dan tidak sabar untuk melihat kemampuan wanita yang digadang-gadang sebagai jenius strategi bisnis tersebut dalam menyelesaikan kekacauan ini. Sementara itu di sebuah apartemen penthouse mewah di kawasan elit Jakarta Selatan, seorang wanita muda dengan penampilan yang sangat elegan dan berkelas sedang berdiri di depan cermin besar, memperhatikan pantulan dirinya yang kini nyaris tidak dikenali lagi dibandingkan dengan gadis kumal 3 tahun lalu. Kirana yang kini telah mengganti identitasnya secara resmi menjadi Elara merapikan blazer hitam rancangan desainer terkenalnya, dengan gerakan perlahan memastikan tidak ada satu helai benang pun yang keluar dari tempatnya karena kesempurnaan adalah senjata utamanya sekarang. Wajahnya yang dulu polos dan penuh ketakutan kini tertutup oleh riasan wajah yang tegas,
namun natural menonjolkan tulang pipinya yang tinggi dan bibir merahnya yang menyiratkan keberanian serta dominasi yang tidak bisa dibantah oleh siapapun yang melihatnya. Selama 3 tahun terakhir dia telah menempa dirinya di luar negeri belajar dari para ahli strategi terbaik dan membangun reputasi sebagai wanita besi yang tidak memiliki belas kasihan dalam dunia bisnis yang kejam ini demi satu tujuan mulia, yaitu menghancurkan orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya dulu. Dia menatap matanya sendiri di cermin dan mengingatkan dirinya bahwa Kirana yang lemah sudah mati di gudang itu, dan yang tersisa hanyalah Elara yang siap melahap siapa saja yang menghalangi jalannya menuju puncak kekuasaan yang dia butuhkan untuk membalas dendam. Mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap membawa Elara membelah kemacetan ibu kota menuju markas besar Zenith Group di mana dia akan menghadapi ujian terbesarnya, yaitu bertemu kembali dengan pria yang pernah dia selamatkan, namun tidak pernah mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Jantung Elara berdegup kencang saat melihat logo naga emas perusahaan itu menjulang tinggi di depannya. Namun dia segera mengatur napasnya dengan teknik meditasi yang telah dia pelajari untuk menenangkan sarafnya agar tidak ada satu orang pun yang bisa mendeteksi kegugupannya. Elara melangkah keluar dari mobil dengan anggun kakinya yang jenjang dibalut sepatu hak tinggi melangkah pasti memasuki lobi gedung yang megah. Itu membuat para karyawan yang berlalu lalang menoleh kagum sekaligus segan melihat aura kepemimpinan yang memancar kuat dari dirinya. Di ruang rapat direksi suasana terasa sangat tegang dan mencekam, seolah oksigen di ruangan itu telah disedot habis oleh kehadiran Julian yang duduk di ujung meja panjang, dengan tatapan mengintimidasi kepada para direktur anak perusahaan, yang sedang menunduk ketakutan. Mereka semua tahu bahwa nasib karir mereka berada di ujung tanduk karena skandal penggelapan dana ini dan Julian tidak segan memecat atau bahkan memenjarakan siapa saja yang terbukti tidak kompeten atau terlibat dalam kecurangan tersebut tanpa pandang bulu. Pintu ruang rapat terbuka perlahan, dan Elara melangkah masuk dengan percaya diri diikuti oleh asisten pribadinya yang membawa berkas-berkas penting memecah kesunyian yang menyiksa di ruangan itu dengan suara ketukan sepatu hak tingginya yang berirama konstan. Julian mengangkat wajahnya perlahan untuk melihat siapa gerangan wanita yang berani membuat mereka menunggu 5 menit dari jadwal yang ditentukan. Namun saat matanya bertemu dengan mata Elara, waktu seolah berhenti berputar sejenak baginya. Ada sesuatu yang sangat familiar dalam sorot mata wanita itu. Sebuah ketenangan di tengah badai yang pernah dia lihat sebelumnya di suatu tempat yang dia tidak bisa mengingatnya dengan pasti. Namun instingnya berteriak bahwa dia mengenal jiwa yang ada di balik mata indah itu. Elara tidak membiarkan Julian atau siapapun di ruangan itu memiliki kesempatan untuk mengintimidasi dirinya. Dia langsung mengambil alih panggung dengan memaparkan analisis tajam mengenai kebocoran keuangan perusahaan tanpa basa-basi atau kata pengantar yang bertele-tele. Suaranya terdengar jernih dan berwibawa saat dia menunjukkan grafik dan data yang membuktikan bahwa ada sindikat internal yang bekerja sama dengan pihak luar untuk mencuri aset perusahaan secara sistematis selama 6 bulan terakhir. Para direktur yang tadinya meremehkan kemampuan wanita muda itu kini terdiam 1000 bahasa karena Elara berhasil menelanjangi kesalahan mereka dengan sangat presisi dan memberikan solusi taktis yang brilian untuk menutup celah tersebut. Dalam waktu kurang dari seminggu, Julian mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibir Elara. Namun fokus utamanya bukan pada materi presentasi, melainkan pada gerak-gerik wanita itu yang tampak begitu terlatih, namun menyembunyikan sesuatu yang misterius. Ketika sesi tanya jawab dimulai, Julian sengaja memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit dan menjebak untuk menguji mentalitas dan kecerdasan Elara. Karena dia ingin melihat apakah wanita ini akan goyah di bawah tekanan yang dia berikan secara bertubi-tubi. Namun Elara menjawab setiap pertanyaan itu dengan tenang dan logis, bahkan berani mematahkan argumen Julian dengan data yang lebih akurat, membuat suasana ruangan semakin memanas. Karena jarang ada orang yang berani menentang sang CEO secara terbuka. Perdebatan intelektual antara mereka berdua menjadi tontonan yang menegangkan bagi para peserta rapat lainnya yang merasa seperti sedang menyaksikan dua predator puncak, sedang bertarung memperebutkan wilayah kekuasaan mereka.
Rapat akhirnya ditutup dengan keputusan bulat untuk menyerahkan penanganan krisis sepenuhnya kepada tim konsultan Elara dan Julian membubarkan para direktur lainnya, namun menahan Elara untuk tetap tinggal di ruangan itu, dengan alasan ingin membahas detail kontrak kerja sama lebih lanjut. Setelah pintu tertutup dan hanya tinggal mereka berdua di ruangan yang luas itu, Julian bangkit dari kursinya dan berjalan perlahan mendekati Elara yang masih berdiri tegak merapikan berkas-berkasnya di meja, tanpa terlihat gentar sedikit pun. Julian berdiri cukup dekat hingga dia bisa mencium aroma parfum Elara yang lembut, namun memikat sebuah aroma bunga lili yang langka, yang entah kenapa memberikan efek menenangkan sekaligus membangkitkan ingatan masa lalunya. Dia menatap mata Elara, lekat-lekat mencoba mencari celah kebohongan di sana dan bertanya dengan suara rendah, apakah mereka pernah bertemu sebelumnya di suatu tempat selain dunia bisnis yang membosankan ini? Elara membalas tatapan itu dengan senyuman tipis yang sulit diartikan dan menjawab dengan nada diplomatis bahwa dia pasti akan mengingat jika pernah bertemu dengan pria sepenting Julian sebelumnya, sehingga pertemuan ini pastilah yang pertama bagi mereka berdua. Julian kemudian mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Elara sebagai tanda kesepakatan resmi. Dan saat kulit mereka bersentuhan, ada sengatan listrik statis yang dirasakan oleh keduanya, yang membuat mereka menarik tangan masing-masing. Dengan cepat karena terkejut, Elara segera pamit undur diri dengan alasan ada pertemuan lain yang harus dihadiri meninggalkan Julian yang masih terpaku di tempatnya menatap pintu yang tertutup rapat dengan berbagai pertanyaan yang berkecamuk di kepalanya. Dia segera mengambil ponselnya dan menghubungi kepala keamanan pribadinya memerintahkan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap masa lalu Elara, sekecil apapun detailnya, karena dia yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh wanita itu di balik topeng kesempurnaannya. Di dalam lift yang membawanya turun ke lobi, Elara akhirnya bisa menghembuskan napas lega yang sedari tadi dia tahan, dan menyandarkan tubuhnya ke dinding kaca lift yang dingin. Karena kakinya terasa lemas setelah berhadapan langsung dengan pria yang pernah dia selamatkan itu. Dia tahu bahwa Julian mulai mencurigainya, dan ini adalah situasi yang sangat berbahaya, namun sekaligus menguntungkan. Karena itu artinya dia telah berhasil menarik perhatian pria itu sepenuhnya sesuai dengan rencananya. Elara mengeluarkan cermin kecil dari tasnya dan memeriksa riasannya kembali memastikan tidak ada jejak ketakutan yang tersisa di wajahnya, karena dia harus segera bersiap menghadapi musuh berikutnya yaitu keluarga ayah tirinya yang akan segera dia hancurkan. Sementara itu di belahan kota lain di sebuah rumah mewah yang mulai terlihat tidak terawat keluarga Santoso, sedang berkumpul di ruang keluarga dengan wajah suram, karena bisnis mereka sedang berada di ambang kebangkrutan akibat salah urus dan gaya hidup mewah yang tidak terkontrol. Ayah tiri Kirana yang bernama Pak Hendra sedang memaki-maki istrinya karena terus menghamburkan uang untuk arisan sosialita padahal hutang perusahaan sudah menumpuk di mana-mana dan bank sudah mengancam akan menyita aset mereka. Saudara tiri Kirana yang bernama Bella duduk di sofa sambil memainkan ponselnya dengan acuh tak acuh, tidak peduli dengan pertengkaran orang tuanya, karena dia hanya memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa masuk ke lingkaran pergaulan elit Julian. Berita tentang kerjasama antara Zenith Group dan konsultan Elara mulai muncul di berita bisnis online dan Pak Hendra membacanya dengan kening berkerut. Merasa nama itu terdengar asing, namun entah kenapa memberikan firasat buruk bagi masa depan bisnisnya yang sudah sekarat. Malam kembali turun menyelimuti Jakarta dan Elara duduk di balkon apartemennya sambil memegang segelas anggur merah menatap ke arah gedung Zenith, yang lampunya masih menyala terang di kejauhan, seolah menantang langit malam. Dia tahu bahwa jalan yang dia pilih ini penuh dengan duri dan satu kesalahan kecil bisa membuatnya jatuh ke jurang kehancuran. Namun dia sudah tidak memiliki rasa takut lagi karena rasa takut itu sudah dia bunuh 3 tahun lalu. Dia mengangkat gelasnya ke arah gedung itu, seolah bersulang dengan bayangan Julian di sana, dan berbisik pelan pada angin malam, bahwa permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan dia tidak akan berhenti sebelum dia melihat orang-orang jahat itu berlutut di kakinya. Di seberang sana, Julian juga sedang menatap keluar jendela kantornya memegang laporan awal tentang Elara yang baru saja dikirimkan oleh tim investigasinya yang ternyata sangat bersih.
Namun justru kebersihan itulah yang membuatnya semakin elara, curiga. Dua jiwa yang kesepian dan penuh luka kini sedang saling mengamati dari kejauhan bersiap untuk saling bertabrakan dalam sebuah takdir yang akan mengubah hidup mereka dan mengguncang dunia di sekitar mereka selamanya. Hendra Santoso, selaku kepala keluarga yang dulunya sombong kini mondar-mandir di ruang tamunya yang suram dengan wajah pucat pasi, memikirkan ancaman terbaru yang dia terima pagi ini, berupa bungkusan berisi kepala ayam berdarah di depan pintu rumahnya. Sementara itu, di sudut ruangan yang lain istri Hendra yang bernama Linda dan putrinya Bella sedang sibuk membolak-balik majalah mode terbaru, seolah-olah mereka tidak peduli dengan badai kehancuran yang sedang menunggu di depan mata keluarga mereka yang sudah retak ini. Bella dengan angkuhnya melempar majalah itu ke meja dan menyatakan bahwa satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan ini adalah dengan mendapatkan suami kaya raya dari kalangan konglomerat yang bisa melunasi semua hutang ayah mereka dalam sekejap mata. Target utama Bella saat ini adalah Julian, sang CEO Zenith Group, yang dikabarkan masih melajang dan sedang mencari pendamping hidup untuk mendampinginya memimpin kerajaan bisnis yang membentang di seluruh Asia. Di markas besar Zenith Group, suasana di ruang rapat Dewan Komisaris terasa sangat panas dan penuh tekanan karena para pemegang saham mayoritas mulai mendesak Julian untuk segera menikah demi menstabilkan citra perusahaan di mata publik dan investor asing yang konservatif. Julian mendengarkan semua ocehan para tua bangka itu dengan wajah datar. Namun di dalam kepalanya dia sedang menyusun sebuah rencana strategis yang akan membungkam mulut mereka semua, sekaligus menguntungkan posisi pribadinya dalam jangka panjang. Julian segera memerintahkan sekretaris pribadinya untuk mengatur pertemuan makan malam tertutup dengan Elara di sebuah restoran eksklusif yang telah dipesan seluruhnya untuk menjamin privasi pembicaraan mereka yang sangat penting malam ini. Dia melihat potensi besar dalam diri Elara yang tidak dimiliki oleh wanita lain, yaitu ambisi yang tersembunyi di balik matanya yang tenang dan kemampuan beradaptasi yang cepat dalam lingkungan yang penuh tekanan tinggi. Malam itu di restoran yang terletak di puncak gedung pencakar langit dengan pemandangan lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip indah, Elara duduk berhadapan dengan Julian dengan sikap tenang, namun waspada penuh menunggu apa yang akan disampaikan pria itu. Dia sedikit terkejut ketika Julian langsung menyodorkan sebuah dokumen tebal yang ternyata adalah draft perjanjian pernikahan kontrak dengan syarat-syarat yang sangat detail dan menguntungkan kedua belah pihak secara finansial dan sosial. Julian menjelaskan tanpa basa-basi bahwa dia membutuhkan seorang istri boneka untuk menenangkan dewan direksi dan media, sementara Elara akan mendapatkan akses penuh ke sumber daya Zenith Group serta perlindungan mutlak dari segala ancaman masa lalunya. Tawaran itu sangat menggiurkan bagi Elara yang sedang merencanakan balas dendam kepada keluarga Santoso, karena dengan menjadi Nyonya Zenith, dia akan memiliki kekuasaan yang jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh musuh-musuhnya. Elara membaca setiap pasal dalam kontrak itu dengan teliti, memastikan tidak ada celah yang bisa merugikan dirinya di kemudian hari, terutama mengenai kebebasan pribadinya untuk melakukan agenda rahasianya sendiri, tanpa campur tangan Julian dalam urusan tersebut. Dia mengajukan beberapa revisi kecil yang langsung disetujui oleh Julian yang semakin terkesan dengan ketajaman pikiran wanita di hadapannya ini, yang tidak mudah silau oleh harta, melainkan lebih mementingkan strategi dan keamanan. Dalam hati Elara tersenyum sinis membayangkan wajah terkejut ayah tiri dan saudara tirinya nanti saat mengetahui bahwa gadis yang dulu mereka buang seperti sampah kini telah menjadi ratu yang memegang kendali atas nasib mereka. Dia mengambil pena emas yang disodorkan Julian dan menandatangani kontrak itu dengan mantap, mengikat takdirnya dengan pria yang pernah dia selamatkan nyawanya 3 tahun lalu dalam sebuah ikatan suci yang didasari oleh kepentingan semata. Keesokan harinya berita pertunangan mendadak antara CEO Zenith Group Julian dengan konsultan bisnis ternama Elara meledak di seluruh media massa nasional maupun internasional, menggemparkan jagat bisnis dan hiburan tanah air yang tidak menyangka hal ini akan terjadi secepat itu. Foto-foto mereka berdua yang berjalan keluar dari restoran mewah dengan bergandengan tangan mesra menghiasi halaman depan koran dan menjadi trending topik di berbagai platform media sosial selama berhari-hari tanpa henti.
Berita mengejutkan ini sampai ke telinga keluarga Santoso saat mereka sedang sarapan pagi dengan suasana yang masih tegang akibat teror dari penagih hutang yang datang silih berganti setiap harinya tanpa kenal waktu. Bella menjerit histeris saat melihat berita di televisi yang menayangkan wajah Julian dan Elara sedang diwawancarai oleh wartawan di lobi gedung Zenith Group dengan latar belakang logo perusahaan yang megah. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa pria incarannya telah diambil oleh wanita lain yang menurutnya tidak lebih cantik dari dirinya dan hanya menang nasib karena kebetulan bekerja sama dengan perusahaan Julian. Hendra Santoso menatap layar televisi dengan mata menyipit merasa wajah Elara terlihat familiar. Namun dia tidak bisa mengingat di mana dia pernah melihat wajah itu. Sebelumnya karena ingatan tentang anak tirinya sudah lama dia kubur dalam. Dia hanya melihat peluang emas di balik pernikahan ini, dan mulai merencanakan cara untuk mendekati Julian melalui istrinya yang baru itu demi meminta bantuan dana segar. Ketidaktahuan ini adalah senjata paling mematikan yang dimiliki Elara saat ini karena musuhnya akan datang menyerahkan leher mereka sendiri, tanpa curiga sedikit pun bahwa pisau hukuman sudah diasah tajam menunggu kedatangan mereka. Di apartemen mewahnya Elara menonton reaksi publik melalui tabletnya sambil menyesap kopi pagi dengan perasaan puas yang membuncah di dadanya karena langkah pertama rencananya telah berhasil dengan sempurna tanpa hambatan berarti. Julian mengamati Elara dari seberang meja makan di penthouse miliknya yang kini juga menjadi tempat tinggal resmi Elara sesuai dengan kesepakatan kontrak pernikahan mereka yang mengharuskan mereka tinggal satu atap demi meyakinkan publik. Dia melihat kilatan kepuasan di mata Elara saat membaca berita dan menyadari bahwa wanita ini memiliki agenda tersendiri yang mungkin sangat pribadi dan emosional di balik sikap profesionalnya yang dingin itu. Julian tidak keberatan dimanfaatkan selama itu tidak merugikan perusahaannya karena dia sendiri juga memanfaatkan Elara untuk mengamankan posisinya di dewan direksi yang kini sudah mulai tenang melihatnya memiliki pasangan hidup. Namun ada rasa penasaran yang menggelitik di hati Julian tentang siapa sebenarnya musuh yang sedang diincar oleh istri barunya ini, dan seberapa besar dendam yang tersimpan di balik wajah cantiknya yang tenang. Bagaikan permukaan danau yang keraku yang goma. Dalam, dia memutuskan untuk membiarkan Elara bermain dengan mainannya sendiri untuk sementara waktu sambil tetap mengawasi setiap langkahnya agar tidak membahayakan reputasi keluarga barunya. Undangan pernikahan resmi mulai disebar ke seluruh kolega bisnis dan pejabat tinggi negara menandakan bahwa pesta pernikahan ini akan menjadi perhelatan termegah tahun ini yang tidak boleh dilewatkan oleh siapapun yang mengaku bagian dari kaum elit. Persiapan dilakukan dengan sangat detail dan mewah di bawah pengawasan langsung. Elara yang memastikan setiap aspek acara mencerminkan status barunya sebagai nyonya besar Zenith Group yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Gaun pengantin yang dipesan khusus dari desainer di Paris telah tiba, dan saat Elara mencobanya, dia melihat pantulan dirinya di cermin, bukan sebagai pengantin yang bahagia, melainkan sebagai prajurit yang sedang mengenakan baju zirah perang. Dia siap menghadapi dunia dan siap menghadapi keluarga Santoso yang pasti akan datang dengan wajah manis palsu mereka untuk mencari keuntungan darinya tanpa rasa malu sedikitpun. Pesta pernikahan ini akan menjadi panggung pertamanya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Kirana yang lemah sudah mati, dan Elara yang berkuasa telah lahir untuk menghancurkan mereka. Di markas naga hitam bos mafia yang bernama Rico, melihat berita pernikahan itu dengan tatapan tajam dan penuh perhitungan sambil menghisap cerutunya dalam-dalam di ruangan kerjanya yang penuh asap rokok. Dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan kemunculan tiba-tiba wanita bernama Elara ini, yang entah kenapa mengingatkannya pada insiden kaburnya seorang gadis dari gudang mereka 3 tahun lalu yang menyebabkan kerugian besar. Meskipun wajah dan penampilannya berbeda drastis, namun insting kriminal Rico yang sudah terasa puluhan tahun di dunia hitam memberitahunya untuk waspada terhadap wanita yang berhasil menaklukkan Julian si belut licin itu. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki latar belakang Elara lebih dalam lagi dan mencari hubungan sekecil apapun dengan masa lalu keluarga Santoso yang masih berhutang padanya. Rico tidak ingin mengambil risiko adanya duri dalam daging yang bisa mengancam operasi bisnis ilegalnya, terutama jika wanita itu memiliki dendam pribadi terhadap organisasinya. Hari pernikahan akhirnya tiba dan ballroom hotel bintang 5 milik Zenith Group telah disulap menjadi taman surga dengan ribuan bunga impor yang harum semerbak memenuhi ruangan raksasa tersebut.
menyambut tamu-tamu penting yang mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah berjejer rapi di pintu masuk menurunkan para tamu undangan yang mengenakan pakaian terbaik mereka berlomba. Lomba memamerkan kekayaan dan status sosial di acara bergengsi ini. Keluarga Santoso juga hadir di sana dengan menggunakan undangan yang mereka dapatkan melalui koneksi jauh yang harus mereka bayar mahal karena mereka bertekad untuk bertemu dengan Julian malam ini. Bagaimanapun caranya, mereka berjalan masuk dengan kepala tegak, berusaha terlihat percaya diri, padahal sebenarnya mereka sedang gemetar ketakutan dikejar hutang. Namun harapan untuk mendapatkan bantuan dana membuat mereka nekat datang ke kandang singa ini. Mereka tidak tahu bahwa singa betina yang sedang menunggu di dalam sana sudah siap menerkam mereka dengan cakarnya yang tajam dan tak terlihat oleh mata telanjang. Malam resepsi pernikahan yang digelar di Grand Ballroom Hotel Bintang 5 milik Zenith Group benar-benar menjadi definisi kemewahan yang tak tertandingi di seluruh penjuru ibu kota di mana ribuan kristal Swarovski bergantungan memantulkan cahaya keemasan yang menyilaukan mata para tamu undangan. Ruangan raksasa itu dipenuhi oleh aroma bunga lili segar yang diterbangkan langsung dari Belanda bercampur dengan wangi parfum. Mahal para sosialita dan pengusaha papan atas yang hadir untuk menyaksikan penyatuan dua kekuatan besar malam ini. Di antara kerumunan elit tersebut, keluarga Santoso tampak berusaha keras untuk membaur meskipun keringat dingin terus mengucur di punggung Pak Hendra yang menyadari bahwa jas yang dikenakannya sudah ketinggalan mode dibandingkan dengan tamu lain. Ibu tiri Kirana yang bernama Linda terus memaksakan senyum palsu sambil menggenggam erat tas tangan sewaan miliknya. Matanya liar mencari celah untuk bisa mendekati Julian, sang mempelai pria yang dikabarkan memiliki kekayaan tak terbatas itu. Mereka berharap malam ini bisa menjadi titik balik nasib mereka yang sedang di ujung tanduk akibat hutang. Namun mereka tidak menyadari bahwa mereka justru sedang berjalan masuk ke dalam perangkap yang telah disiapkan dengan sangat rapi oleh seseorang yang sangat mereka benci di masa lalu. Bella berdiri di samping ibunya dengan wajah cemberut, menatap panggung pelaminan yang kosong dengan perasaan iri dan dengki yang membakar dadanya, karena dia merasa seharusnya dirinya lah yang berada di posisi ratu malam ini dan bukan wanita asing bernama Elara itu. Dia memegang gelas anggur merah dengan cengkeraman kuat, seolah membayangkan gelas itu adalah leher saingannya, dan di dalam kepalanya yang picik dia mulai menyusun rencana jahat untuk mempermalukan sang pengantin wanita di depan umum. Rencananya sederhana namun mematikan, yaitu dia akan berpura-pura tersandung saat memberikan ucapan selamat dan menumpahkan anggur merah itu ke gaun pengantin Elara yang berwarna putih bersih, sehingga merusak momen sempurna tersebut. Selamanya, Bella yakin bahwa dengan insiden itu, reputasi Elara sebagai wanita anggun akan hancur, dan Julian pasti akan merasa malu memiliki istri yang ceroboh atau sial di hari pernikahannya sendiri. Kesombongan dan kebodohan Bella membuatnya lupa bahwa dia sedang berhadapan dengan wanita yang telah ditempa oleh api neraka. Dan bukan lagi gadis desa yang bisa dia bully sesuka hati seperti dulu di rumah mereka yang penuh siksaan. Tiba-tiba lampu ruangan meredup dan sorot lampu sorot terpusat ke arah tangga besar yang melengkung indah di ujung ruangan, di mana Julian dan Elara muncul bak sepasang dewa-dewi yang turun dari kayangan membuat seluruh tamu menahan napas. Kagum. Elara mengenakan gaun pengantin berpotongan putri duyung yang dihiasi ribuan berlian kecil yang berkilauan. Setiap kali dia bergerak memamerkan lekuk tubuhnya yang sempurna dan aura keanggunan yang mengintimidasi siapa saja yang memandangnya. Wajahnya dirias dengan gaya yang menonjolkan fitur tegas, namun cantik dengan tatapan mata yang tajam menyapu seluruh ruangan, seolah sedang memindai setiap wajah yang hadir untuk mencari mangsa utamanya malam ini. Julian yang berdiri di sampingnya dengan tuxedo hitam pekat tampak bangga sekaligus protektif, tangannya melingkar posesif di pinggang Elara menunjukkan kepada dunia bahwa wanita ini adalah miliknya yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Detak jantung keluarga Santoso seakan berhenti sesaat ketika melihat sosok Elara yang begitu memukau. Namun entah kenapa memberikan perasaan tidak nyaman yang sangat familiar bagi mereka bertiga yang berdiri kaku di tengah kerumunan tamu. Pasangan pengantin baru itu mulai berjalan menuruni tangga dengan langkah yang sinkron dan penuh percaya diri disambut oleh tepuk tangan meriah yang membahana memenuhi ruangan ballroom yang megah itu.
seolah merayakan kemenangan mereka atas dunia. Saat mereka mulai berkeliling menyapa para tamu VIP keluarga Santoso, melihat kesempatan emas untuk mendekat dan memperkenalkan diri sebagai kerabat jauh, atau setidaknya mitra bisnis yang potensial demi mendapatkan perhatian Julian. Pak Hendra mendorong Linda dan Bella untuk maju menerobos antrian tamu dengan tidak sopan, karena dia takut kehilangan momen berharga ini sebelum Julian ditarik oleh para konglomerat lain yang lebih penting. Saat mereka akhirnya berhasil berdiri di hadapan pasangan itu, Julian menatap mereka dengan alis terangkat. Sebelah menunjukkan ketidaksukaannya pada tamu yang tidak tahu aturan dan etika sopan santun dalam acara formal seperti ini. Namun Elara justru tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya, melainkan senyuman dingin yang syarat akan makna tersembunyi yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki dosa besar di masa lalu mereka. Bella yang sudah tidak sabar lagi segera melancarkan aksinya dengan berpura-pura maju untuk mencium pipi Elara sambil sengaja menyenggol kaki meja, agar terlihat seperti kecelakaan yang wajar saat dia menumpahkan isi gelasnya ke arah gaun Elara. Namun dengan refleks yang luar biasa cepat hasil latihan, bela diri bertahun-tahun, Elara bergeser sedikit ke samping dengan gerakan yang sangat halus seolah dia sedang menari menghindari serangan musuh yang tidak terlihat. Akibatnya anggur merah itu justru tumpah membasahi gaun pesta Bella sendiri yang berwarna pastel, dan sebagian lagi mengenai kemeja putih. Pak Hendra yang berdiri tepat di sampingnya membuat mereka berdua terlihat sangat konyol dan berantakan. Para tamu di sekitar mereka menahan tawa melihat kejadian memalukan itu, sementara Bella mematung dengan wajah merah padam, karena malu rencananya menjadi senjata makan tuan yang sangat menyakitkan. Elara menatap Bella dengan pandangan meremehkan, dan berkata dengan suara yang cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di sekitar mereka, bahwa seseorang harus lebih berhati-hati dalam memegang sesuatu yang bukan miliknya. Suara Elara yang tenang, namun menusuk itu membuat darah Pak Hendra berdesir hebat karena nada bicaranya sangat mirip dengan anak tiri, yang dulu sering dia bentak dan dia pukuli di rumah. Namun penampilannya yang sekarang sangat jauh berbeda, bagaikan langit dan bumi. Elara kemudian menatap mata Pak Hendra lekat-lekat dan mengucapkan kalimat yang membuat jantung pria tua itu hampir copot karena ketakutan yang tiba-tiba menyerang sarafnya tanpa peringatan. Dia bertanya apakah Pak Hendra masih suka menjual barang-barang berharga milik orang lain untuk kepentingan pribadinya, sebuah kalimat yang terdengar umum bagi orang lain, namun merupakan ancaman langsung bagi Hendra yang pernah menjual. Kirana. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes dari dahi Hendra saat dia mencoba mencerna situasi ini. Apakah wanita di hadapannya ini benar-benar Kirana atau hanya kebetulan belaka yang sangat mengerikan? Namun sorot mata Elara yang penuh dendam membuktikan bahwa ini bukanlah kebetulan dan hantu masa lalu yang dia kira sudah mati kini telah kembali untuk menagih hutang nyawa dengan bunga yang sangat tinggi. Julian yang berdiri di samping Elara mengamati interaksi aneh itu dengan penuh minat karena dia bisa merasakan ketegangan yang nyata memancar dari tubuh istrinya, meskipun wajahnya tetap tenang dan terkendali di depan publik. Dia menyadari bahwa keluarga norak di hadapannya ini pasti memiliki hubungan sejarah yang buruk dengan Elara dan sebagai suami yang baik, dia memutuskan untuk ikut bermain dalam drama kecil ini untuk mendukung istrinya. Dengan suara baritonnya yang berat dan berwibawa, Julian bertanya kepada Elara apakah dia mengenal orang-orang ini yang telah membuat keributan di pesta pernikahan mereka dan mengganggu kenyamanan para tamu lain. Elara menjawab dengan santai sambil membersihkan debu imajiner di bahu jas Julian, bahwa mereka hanyalah serangga kecil yang tersesat masuk ke istana dan tidak perlu dipedulikan keberadaannya karena akan segera disingkirkan oleh petugas kebersihan. Kata-kata itu bagaikan tamparan keras di wajah keluarga Santoso yang merasa harga diri mereka diinjak-injak di depan ratusan mata orang kaya, yang memandang mereka dengan tatapan jijik dan menghina. Linda yang tidak terima diperlakukan seperti sampah mencoba untuk membuka mulutnya memprotes ucapan Elara. Namun tatapan tajam dari kepala keamanan yang tiba-tiba muncul di belakang. Mereka membuatnya menelan kembali. Kata-katanya. Petugas keamanan yang bertubuh kekar itu dengan sopan, namun tegas meminta keluarga Santoso untuk segera meninggalkan area pesta,
karena mereka dianggap telah mengganggu ketertiban dan kenyamanan acara sakral tersebut. Pak Hendra yang masih syok dengan ucapan Elara tadi tidak berani melawan, dan segera menarik tangan istri serta anaknya untuk pergi dari sana, sebelum mereka dipermalukan lebih jauh lagi atau bahkan diseret keluar secara paksa. Saat mereka berjalan keluar dengan langkah tergesa-gesa, diiringi bisik-bisik cemoohan para tamu, Hendra menoleh ke belakang sekilas dan melihat Elara sedang mengangkat gelas sampanyenya ke arah mereka dengan senyuman kemenangan yang menakutkan. Saat itulah Hendra sadar bahwa mimpi buruknya baru saja dimulai dan wanita yang kini menjadi nyonya besar Zenith Group itu adalah malaikat pencabut nyawa yang akan menghancurkan hidup mereka perlahan-lahan. Setelah insiden kecil itu berlalu, pesta kembali berjalan meriah, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, bagi Elara momen pengusiran itu adalah kemenangan kecil pertama yang sangat memuaskan batinnya yang selama ini terluka parah. Dia merasa beban di dadanya sedikit terangkat melihat wajah ketakutan orang-orang yang dulu menyiksanya tanpa ampun, dan kini mereka tidak lebih dari sekumpulan tikus got yang lari ketakutan melihat bayangannya. Julian membisikkan pujian di telinga Elara, memuji cara istrinya menangani situasi tersebut dengan elegan tanpa harus mengotori tangannya sendiri, yang membuat Julian semakin terkesan dengan kecerdasan emosional wanita itu. Malam itu mereka berdansa di tengah lantai dansa sebagai pasangan paling berkuasa di ruangan itu. Namun pikiran mereka melayang ke arah yang berbeda, beda tentang masa depan permainan catur ini. Elara tahu bahwa setelah malam ini keluarga Santoso akan hidup dalam paranoia dan ketakutan yang akan membuat mereka melakukan kesalahan fatal yang akan dia manfaatkan untuk serangan berikutnya. Ketika pesta akhirnya usai dan para tamu mulai pulang satu persatu meninggalkan ballroom yang mulai sepi, Julian mengajak Elara untuk duduk sejenak di balkon kamar hotel mereka yang menghadap langsung ke pemandangan kota Jakarta di malam hari. Dia menuangkan 2 gelas anggur baru dan memberikannya kepada Elara sambil menatap wajah istrinya yang terlihat lelah, namun puas setelah melewati malam yang panjang dan penuh drama ini. Julian akhirnya bertanya secara langsung tentang siapa sebenarnya keluarga tadi, dan apa yang telah mereka lakukan di masa lalu, sehingga membuat Elara bersikap begitu dingin dan kejam kepada mereka. Elara menyesap anggurnya perlahan, membiarkan rasa manis dan pahit cairan itu membasahi tenggorokannya sebelum menjawab bahwa mereka adalah bagian dari masa lalu yang harus dibersihkan agar masa depan bisa dibangun dengan bersih. Dia tidak menceritakan detailnya secara lengkap kepada Julian karena dia belum siap membuka semua luka lamanya. Namun dia berjanji bahwa suatu hari nanti Julian akan mengetahui segalanya pada waktu yang tepat. Di dalam mobil tua mereka yang sedang melaju pulang ke rumah kontrakan yang suram, keluarga Santoso saling diam membisu dengan pikiran masing-masing yang berkecamuk hebat setelah kejadian memalukan di pesta tadi. Pak Hendra memegang kemudi dengan tangan gemetar masih terngiang-ngiang. Suara Elara yang menanyakan tentang penjualan barang berharga yang terdengar seperti vonis mati baginya. Bella menangis sesenggukan di kursi belakang meratapi gaunnya yang rusak dan kesempatannya yang hilang untuk mendapatkan suami kaya raya, tanpa menyadari bahwa bahaya yang lebih besar sedang mengintai nyawa mereka. Linda mencoba menenangkan suasana dengan mengatakan bahwa mungkin mereka hanya salah paham, namun jauh di lubuk hatinya, dia juga merasakan ketakutan yang sama dengan suaminya. Mereka tidak tahu bahwa di kegelapan malam ada mata-mata yang sedang mengawasi pergerakan mereka dan melaporkan setiap detailnya kepada Elara yang kini memegang kendali penuh atas nasib mereka di telapak tangannya. Pernikahan yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan bagi pasangan pada umumnya, justru menjadi lonceng dimulainya perang terbuka bagi Elara terhadap masa lalunya yang kelam dan menyakitkan. Dia berdiri di balkon hotel memandang ke arah kota yang gelap dengan tekad yang semakin membaja untuk tidak akan berhenti sebelum keadilan ditegakkan dengan cara yang dia anggap benar. Di sampingnya Julian berdiri sebagai pilar kekuatan yang diam namun mematikan, siap mendukung istrinya menghancurkan siapapun yang berani mengusik ketenangan mereka, meskipun dia belum tahu seberapa dalam lubang kelinci ini akan membawanya. Malam itu menjadi saksi bisu bersatunya 2 jiwa yang terluka namun kuat dalam sebuah ikatan suci yang dinodai oleh dendam dan ambisi kekuasaan. Suasana di kediaman keluarga Santoso terasa semakin mencekam dan suram setelah insiden memalukan di pesta pernikahan itu, di mana bayang-bayang kehancuran finansial seolah menari-nari di setiap sudut rumah mewah yang kini terasa seperti
penjara bagi penghuninya. Hendra Santoso duduk termenung di ruang kerjanya yang gelap ditemani botol alkohol murahan, karena dia sudah tidak mampu lagi membeli minuman impor kesukaannya. Akibat rekening bank yang telah dibekukan oleh pihak kreditur yang tidak sabar. Dia terus memikirkan tatapan mata Elara yang dingin dan penuh ancaman malam itu, sebuah tatapan yang membangkitkan ingatan buruk tentang anak tirinya yang hilang 3 tahun lalu dan meninggalkan hutang nyawa pada sindikat mafia. Ketakutan Hendra bukan tanpa alasan karena dia tahu betul bahwa jika Elara benar-benar Kirana, wanita itu pasti kembali untuk menuntut balas atas perbuatan keji yang pernah dia dan istrinya lakukan demi uang haram di masa lalu. Tiba-tiba, telepon rumah berdering nyaring memecah kesunyian malam membuat jantung Hendra hampir copot, karena dia takut itu adalah panggilan dari penagih hutang yang akan mengancam keselamatan nyawanya lagi. Namun suara di ujung telepon itu bukanlah penagih hutang biasa, melainkan suara berat dan serak milik Riko, sang pemimpin kelompok naga hitam yang sudah lama tidak dia dengar sejak kegagalan transaksi penjualan manusia 3 tahun yang lalu. Riko berbicara dengan nada santai, namun mematikan, mengatakan bahwa dia telah melihat berita tentang pernikahan megah CEO Zenith Group dan mengenali wajah pengantin wanitanya sebagai barang dagangan yang pernah kabur dari gudangnya. Riko menawarkan sebuah kesepakatan iblis kepada Hendra, yaitu bekerja sama untuk memeras Elara dengan ancaman akan membeberkan masa lalu kelamnya sebagai mantan calon pelacur kepada publik dan suaminya. Bagi Riko ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar dari suami kaya raya wanita itu. Sedangkan bagi Hendra ini adalah jalan keluar satu-satunya untuk melunasi hutangnya yang menumpuk. Tanpa berpikir panjang tentang moralitas atau konsekuensi jangka panjang, Hendra langsung menyetujui rencana jahat tersebut, karena dia merasa sudah tidak memiliki pilihan lain selain menyerang balik sebelum dia dihancurkan. Keesokan harinya di kantor pusat Zenith Group yang sibuk, Elara sedang memeriksa laporan keuangan terbaru ketika sekretarisnya masuk, membawa sebuah amplop kokalat tanpa nama pengirim yang diletakkan di meja resepsionis lobi utama pagi ini. Elara membuka amplop itu dengan hati-hati dan menemukan beberapa lembar foto lama dirinya saat masih tinggal di rumah ayah tirinya, serta salinan surat perjanjian jual-beli yang ditandatangani oleh Hendra dan perwakilan naga hitam. Di sana juga terdapat sebuah catatan singkat yang ditulis dengan tinta merah darah berisi ancaman, bahwa semua bukti ini akan dikirimkan ke media massa jika dia tidak mentransfer sejumlah uang ke rekening luar negeri dalam waktu 3 hari. Elara tidak menjerit atau menangis ketakutan seperti yang diharapkan oleh para pemeras itu, melainkan dia hanya tersenyum sinis. Melihat betapa bodohnya musuh-musuhnya yang mengira dia masih gadis lemah yang sama seperti dulu. Dia tahu bahwa hari ini akan datang cepat atau lambat, dan dia sudah mempersiapkan mental serta strategi untuk menghadapi serangan murahan yang mencoba menjatuhkan harga dirinya ini. Alih-alih segera melaporkan hal ini kepada Julian atau meminta perlindungannya, Elara memilih untuk menyimpan bukti ancaman itu di dalam brankas pribadinya, karena dia ingin menangani masalah ini dengan tangannya sendiri sebagai pembuktian kekuatan barunya. Dia tidak ingin Julian melihatnya sebagai wanita yang membawa masalah dan aib ke dalam keluarga terhormat mereka, meskipun dia yakin suaminya tidak akan mempermasalahkan masa lalunya yang tragis itu. Elara segera mengaktifkan jaringan informasi bawah tanah yang telah dia bangun selama 3 tahun masa pelariannya di luar negeri, menghubungi beberapa peretas handal dan informan bayaran untuk melacak keberadaan Riko dan Hendra. Dia memberikan instruksi spesifik untuk mencari kelemahan fatal dari organisasi naga hitam, terutama aliran dana ilegal mereka yang pasti melibatkan pencucian uang melalui bisnis-bisnis legal yang menjadi kedok operasi mereka. Elara bertekad untuk tidak hanya bertahan dari serangan ini, tetapi juga melakukan serangan balik yang akan mematikan langkah mereka selamanya dan memastikan mereka membusuk di penjara. Sore harinya Julian masuk ke ruangan kerja Elara untuk mengajaknya makan malam bersama. Namun dia segera menyadari perubahan atmosfer di ruangan itu, yang terasa lebih dingin dan tegang dari biasanya, meskipun Elara berusaha menyembunyikannya dengan senyuman manis. Sebagai seorang pria yang hidup di dunia bisnis yang keras, Julian memiliki insting tajam yang bisa mendeteksi bahaya atau kecemasan dari orang-orang terdekatnya, terutama istrinya yang dia tahu memiliki banyak rahasia.
Dia berjalan mendekati meja kerja Elara dan menggenggam tangan wanita itu dengan lembut menatap matanya dalam seolah ingin mengatakan bahwa dia siap menjadi tameng pelindung kapanpun dibutuhkan tanpa perlu banyak kata-kata. Julian tidak memaksa Elara untuk bercerita, karena dia menghormati privasi istrinya. Namun dia meninggalkan pesan tersirat bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar untuk dihadapi bersama oleh keluarga Zenith. Kepercayaan yang diberikan Julian ini justru semakin memacu semangat Elara untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan bersih, agar dia bisa layak berdiri di samping pria hebat ini. Malam itu Elara memulai operasinya dari ruang kerja rahasia di apartemen mereka. Sementara Julian sedang menghadiri konferensi video dengan mitra bisnis dari Eropa di ruangan sebelah sehingga dia memiliki kebebasan penuh untuk bergerak. Dia menggunakan laptop canggih dengan sistem keamanan berlapis untuk menyusup ke dalam server data perbankan yang digunakan oleh kelompok naga hitam untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan mereka. Dengan kemampuan analisis data yang luar biasa, Elara berhasil menemukan pola transaksi mencurigakan yang mengarah pada beberapa pejabat korup dan pengusaha hitam yang selama ini melindungi operasi haram Rico dari jeratan hukum. Temuan ini adalah amunisi yang sangat berbahaya yang bisa menghancurkan reputasi banyak orang penting, sekaligus memotong kepala ular naga hitam, jika digunakan dengan tepat pada waktunya. Elara menyalin semua data tersebut ke dalam drive eksternal yang dia enkripsi dengan kode rumit memastikan bahwa hanya dia yang bisa mengakses informasi mematikan itu sebagai kartu as dalam negosiasi nanti. Keesokan harinya Hendra Santoso duduk gelisah di sebuah kafe terpencil menunggu telepon dari Elara karena batas waktu yang mereka berikan sudah hampir habis. Dan dia berharap wanita itu sudah ketakutan setengah mati. Teleponnya akhirnya berdering dan dia segera mengangkatnya dengan tangan gemetar, berharap mendengar suara tangisan memohon. Namun yang terdengar justru suara tawa dingin yang membuat bulu kuduknya merinding seketika. Elara berbicara dengan nada santai, seolah sedang membicarakan cuaca, menanyakan kabar ayah tirinya, dan menyindir tentang kesehatan jantungnya yang mungkin tidak akan kuat menerima kejutan-kejutan di masa depan. Hendra mencoba menggertak dengan mengatakan bahwa dia akan segera mengirimkan bukti foto itu ke wartawan. Namun Elara memotong ucapannya dengan menyebutkan nomor rekening rahasia milik Hendra di luar negeri, beserta saldo terakhirnya. Wajah Hendra langsung pucat pasi menyadari bahwa anak tirinya itu tahu lebih banyak daripada yang dia bayangkan dan posisi tawar-menawarnya kini berbalik menjadi sangat lemah di hadapan wanita yang dia remehkan. Elara tidak berhenti di situ, dia juga mengirimkan pesan singkat ke ponsel pribadi Rico yang berisi koordinat lokasi gudang penyimpanan narkoba miliknya yang paling rahasia beserta ancaman halus bahwa polisi akan segera melakukan dakwaan pribadi Rico, penggerebekan jika dia tidak berhati-hati. Rico yang sedang berada di markasnya meledak marah dan membanting ponselnya ke lantai karena dia merasa dipermainkan oleh seorang wanita yang seharusnya menjadi korbannya yang tidak berdaya. Dia memerintahkan anak buahnya untuk segera memindahkan barang-barang haram itu, namun terlambat, karena sirine polisi sudah terdengar meraung-raung, mendekati lokasi gudang tersebut sesuai dengan prediksi Elara. Rico menyadari bahwa ada pengkhianat di dalam organisasinya atau wanita ini memiliki kemampuan intelijen yang setara dengan agen rahasia negara yang membuatnya harus berpikir ulang untuk menyerang secara frontal. Dia mulai mencurigai Hendra telah membocorkan informasi itu kepada Elara demi menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga benih perpecahan mulai tumbuh di antara kedua sekutu jahat itu. Sementara itu di kantornya Elara mengamati kekacauan yang terjadi melalui layar monitornya dengan perasaan puas melihat pion-pion di papan catur mulai bergerak sesuai dengan keinginannya menghancurkan satu sama lain. Dia tahu bahwa serangan psikologis ini baru permulaan untuk mengguncang mental musuh-musuhnya, sebelum dia melancarkan serangan fisik dan hukum yang sesungguhnya untuk mengakhiri riwayat mereka. Elara kemudian menghubungi pengacara terbaik perusahaan untuk menyiapkan berkas tuntutan hukum atas tuduhan pencemaran nama baik dan pemerasan yang akan dia ajukan begitu dia memiliki bukti fisik keterlibatan mereka. Dia bermain dengan sangat cantik di dua sisi, yaitu dunia bawah tanah, dengan taktik gerilya, dan dunia hukum formal dengan kekuatan korporasi raksasa yang mendukungnya di belakang layar. Julian yang mulai mendengar desas-desus tentang penggerebekan gudang mafia, merasa bangga dalam hati, karena dia bisa menebak siapa dalang di balik semua kejadian ini. Meskipun istrinya belum mengakui secara terbuka.
Malam harinya Hendra mendatangi markas Riko dengan maksud untuk menjelaskan situasi, namun dia justru disambut dengan pukulan bertubi-tubi dari anak buah Riko yang menuduhnya sebagai mata-mata polisi atau kaki tangan Elara. Hendra berteriak kesakitan memohon ampun dan bersumpah bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang kebocoran informasi itu. Namun Riko yang sudah dibutakan oleh amarah dan kerugian besar tidak mau mendengarkan alasannya. Riko mengancam akan membunuh seluruh keluarga Santoso jika mereka tidak bisa membereskan masalah ini dan membawa Elara ke hadapannya hidup-hidup untuk dia eksekusi sendiri dengan tangannya. Hendra diseret keluar dari markas itu dalam keadaan babak belur dan dilempar ke jalanan yang basah oleh hujan malam, menambah penderitaan fisik dan mental yang sedang dia alami saat ini. Dia menyadari bahwa dia terjebak di antara dua kekuatan besar yang sama-sama ingin menghancurkannya dan dia tidak memiliki tempat berlindung lagi di dunia yang kejam ini. Elara yang sedang menikmati teh hangat di balkon kamarnya menerima laporan tentang nasib malang ayah tirinya itu dari informannya, dan dia hanya menatap langit malam dengan tatapan kosong tanpa rasa kasihan sedikit pun di hatinya. Dia mengingat kembali malam-malam panjang di mana dia dikurung di kamar gelap tanpa makanan oleh pria itu, hanya karena dia menolak untuk bekerja paksa atau melakukan hal-hal yang tidak senonoh demi uang. Rasa sakit di masa lalu telah membekukan hatinya, sehingga dia tidak lagi bisa merasakan empati terhadap monster yang berwujud manusia, seperti Hendra dan Riko yang pantas mendapatkan hukuman setimpal. Julian datang membawa selimut hangat dan menyampirkannya di bahu Elara, memeluknya dari belakang, memberikan kehangatan yang kontras dengan dinginnya dunia luar yang sedang mereka hadapi. Dalam pelukan suaminya, Elara merasa sedikit tenang, namun otaknya terus berputar merencanakan langkah selanjutnya untuk memastikan kemenangan mutlak dalam perang yang sudah tidak bisa dihindari lagi ini. Konflik ini perlahan-lahan mulai menarik perhatian publik, meskipun media belum mengetahui detail sebenarnya tentang hubungan antara istri CEO Zenith Group dengan sindikat kriminal yang sedang diburu polisi. Beberapa wartawan investigasi mulai mengendus adanya berita besar di balik penggerebekan gudang mafia dan koneksi bisnis keluarga Santoso yang tiba-tiba hancur berantakan dalam semalam. Elara tahu bahwa dia harus mengendalikan narasi media sebelum musuhnya melakukannya, jadi dia memutuskan untuk mengadakan konferensi pers dalam waktu dekat dengan dalih meluncurkan program amal baru. Di balik layar, dia menyiapkan jebakan terakhir yang akan memaksa Riko dan Hendra keluar dari persembunyian mereka dan melakukan kesalahan fatal yang akan menjadi bukti tak terbantahkan bagi polisi. Babak baru dalam kehidupan Elara sebagai nyonya besar yang ditakuti telah dimulai, di mana dia bukan lagi mangsa, melainkan predator puncak yang siap memangsa siapa saja yang mengancam ketenangannya. Keesokan paginya sebuah paket misterius kembali datang ke meja Riko. Namun kali ini pengirimnya adalah Elara yang mengirimkan sebuah undangan resmi untuk makan malam pribadi di sebuah lokasi netral yang dirahasiakan. Undangan itu adalah sebuah tantangan terbuka yang merendahkan harga diri Riko sebagai bos mafia, karena Elara berani mengajaknya bertemu muka seolah-olah mereka memiliki kedudukan yang setara dalam dunia ini. Riko meremas kertas undangan itu dengan geram, namun rasa penasarannya juga terusik, karena dia ingin melihat seberapa hebat wanita yang telah mengacaukan bisnisnya hanya dalam waktu beberapa hari saja. Dia memutuskan untuk menerima tantangan itu dan menyiapkan pasukan terbaiknya untuk menyergap Elara di lokasi pertemuan nanti, tanpa mengetahui bahwa dia sedang berjalan sukarela menuju tiang gantungan. Pertemuan ini akan menjadi titik puncak dari konfrontasi mereka, yang akan menentukan siapa yang akan bertahan hidup dan siapa yang akan hancur lebur menjadi debu sejarah. Perang dingin yang dikobarkan oleh Julian dan Elara dimulai tepat saat matahari terbit di ufuk timur Jakarta, ditandai dengan serangkaian manuver bisnis mematikan yang dilancarkan oleh Zenith Group terhadap seluruh lini usaha milik keluarga Santoso tanpa ampun sedikit pun. Julian memberikan instruksi langsung kepada tim hukum dan keuangannya untuk memutus semua akses kredit yang dimiliki oleh perusahaan Hendra di berbagai bank swasta maupun pemerintah dengan menggunakan pengaruh raksasanya sebagai salah satu konglomerat terbesar di negara ini. Dalam hitungan jam, para pemasok bahan baku yang selama ini bekerja sama dengan pabrik Santoso mendadak membatalkan kontrak mereka secara sepihak dengan alasan restrukturisasi internal. Padahal sebenarnya mereka takut terkena dampak.
blacklist dari Zenith Group jika terus berhubungan dengan musuh bos besar mereka. Hendra Santoso yang baru saja tiba di kantornya disambut oleh kepanikan massal para karyawannya yang bingung karena telepon terus berdering dari para klien yang marah membatalkan pesanan dan menuntut pengembalian uang muka yang sudah terlanjur dipakai untuk membayar bunga hutang kepada rentenir. Wajah Hendra berubah menjadi abu-abu saat menyadari bahwa ini bukan sekadar kebetulan bisnis yang buruk, melainkan sebuah serangan terkoordinasi yang ditujukan untuk memusnahkan eksistensi perusahaannya dari muka bumi secara sistematis dan brutal. Di sisi lain, kota Elara sedang menjalankan bagian kedua dari rencana penghancuran mereka, yaitu memecah belah aliansi rapuh antara Hendra dan Rico dengan menanamkan benih kecurigaan yang akan tumbuh menjadi pohon kebencian yang mematikan di antara kedua penjahat itu. Dia mengirimkan sebuah paket dokumen palsu, namun terlihat sangat otentik ke markas Rico, yang berisi catatan transaksi fiktif yang menunjukkan bahwa Hendra selama ini telah menggelapkan sebagian besar uang hasil pencucian uang milik naga hitam untuk kepentingan pribadinya. Dalam dokumen rekayasa itu terlihat seolah-olah Hendra sedang mempersiapkan rencana pelarian ke luar negeri dengan membawa kabur dana cadangan organisasi yang seharusnya disetorkan kepada Rico bulan depan sebagai bagi hasil operasi ilegal mereka. Elara tahu betul sifat paranoid seorang bos mafia seperti Rico yang tidak akan pernah mentolerir pengkhianatan sekecil apapun dari bawahannya, apalagi jika menyangkut masalah uang dalam jumlah miliaran rupiah yang sangat sensitif. Strategi adu domba ini adalah langkah klasik namun sangat efektif untuk membuat musuh saling membunuh satu sama lain, tanpa Elara harus mengotori tangannya sendiri dengan darah kotor mereka yang tidak berharga itu. Benar saja ketika Rico menerima dokumen tersebut di meja kerjanya, amarahnya meledak seketika seperti gunung berapi yang sudah lama tertidur, dan kini memuntahkan lahar panas yang siap membakar apa saja yang ada di sekitarnya tanpa pandang bulu. Dia merasa dikhianati oleh orang yang selama ini dia anggap sebagai mitra bisnis yang patuh, dan perasaan dipermainkan itu membuatnya kehilangan akal sehat untuk memverifikasi kebenaran data tersebut lebih lanjut. Tanpa menunggu penjelasan atau konfrontasi verbal, Rico segera memerintahkan pasukan pemukulnya untuk mendatangi gudang logistik milik Hendra dan menghancurkan isinya sebagai pesan peringatan keras bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mencuri darinya dan tetap hidup tenang. Aksi vandalisme itu dilakukan di siang bolong membuat para pekerja gudang lari ketakutan menyelamatkan diri sementara preman-preman suruhan Rico membakar tumpukan barang dagangan siap kirim yang merupakan aset terakhir yang dimiliki Hendra untuk bertahan hidup. Asap hitam pekat membumbung tinggi ke langit Jakarta, menjadi simbol awal dari keruntuhan total imperium kecil keluarga Santoso yang dibangun di atas penderitaan orang lain selama bertahun-tahun lamanya tanpa rasa bersalah. Berita tentang kebakaran gudang itu sampai ke telinga Hendra saat dia sedang berusaha melobi manajer bank untuk menunda penyitaan rumah mewahnya, dan kabar itu membuatnya jatuh terduduk di lantai kantornya dengan tatapan kosong dan putus asa. Dia tidak mengerti mengapa Rico tiba-tiba menyerangnya padahal mereka berada di pihak yang sama untuk melawan Elara. Namun dia segera menyadari bahwa ada pihak ketiga yang sedang bermain-main dengan persepsi mereka. Hendra mencoba menghubungi Rico berkali-kali untuk menjelaskan situasi, namun nomornya telah diblokir. Dan dia hanya bisa mendengar nada sambung yang menyakitkan hati, seolah menutup pintu negosiasi selamanya di antara mereka berdua. Rasa takut mulai merayapi tulang punggung Hendra, karena dia tahu betul betapa kejamnya metode penyelesaian masalah yang biasa digunakan oleh naga hitam. Dan kini dia menjadi target utama dari kemarahan organisasi kriminal tersebut tanpa perlindungan apapun. Dia terjepit di antara dua raksasa yang sedang mengamuk, yaitu kekuatan uang Julian yang menghimpitnya dari depan dan kekerasan fisik Rico yang menusuknya dari belakang tanpa memberinya ruang sedikit pun untuk bernapas atau melarikan diri. Sementara itu di penthouse mewah mereka, Julian dan Elara duduk santai di sofa kulit sambil menyaksikan berita televisi yang menayangkan liputan langsung kebakaran gudang di kawasan industri yang diduga akibat korsleting listrik menurut laporan awal polisi yang belum menyelidiki lebih dalam. Julian menyesap kopinya dengan senyum tipis memuji kecerdasan istrinya yang mampu memicu perang saudara di kubu lawan hanya dengan selembar kertas dan beberapa manipulasi data digital yang dikirimkan pada waktu yang sangat tepat.
Dia semakin kagum pada sisi gelap. Elara yang ternyata begitu taktis dan perhitungan, sebuah kualitas yang sangat jarang dia temukan pada wanita lain yang biasanya hanya mengandalkan emosi semata dalam menghadapi konflik. Elara menatap layar televisi dengan wajah datar. Namun matanya memancarkan kepuasan dingin karena dia bisa membayangkan betapa menderitanya Hendra saat ini melihat harta bendanya hangus terbakar, menjadi abu yang tidak berharga. Bagi Elara ini bukan sekadar balas dendam biasa, melainkan sebuah proses pengadilan jalanan di mana dia bertindak sebagai hakim yang menjatuhkan vonis hukuman sosial dan finansial kepada para terdakwa sebelum hukum negara mengambil alih. Sisanya, kondisi di rumah keluarga Santoso semakin kacau balau ketika Linda dan Bella mulai menyadari bahwa kemewahan hidup yang selama ini mereka nikmati sedang ditarik paksa dari genggaman mereka satu persatu, tanpa bisa mereka cegah sedikit pun. Kartu kredit mereka ditolak saat sedang berbelanja di mall, membuat mereka harus menanggung malu di depan para pelayan toko yang menatap mereka dengan pandangan merendahkan dan berbisik-bisik di belakang punggung mereka. Ketika mereka pulang ke rumah, mereka mendapati Hendra sedang mengamuk melempar barang-barang antik ke dinding, karena stres berat akibat tekanan ganda yang dia terima hari ini dari segala penjuru arah mata angin. Linda mencoba menenangkan suaminya, namun justru mendapatkan bentakan kasar yang menyalahkan dirinya dan Bella, karena terlalu boros sehingga tidak ada tabungan darurat yang bisa digunakan untuk menyuap Rico atau kabur ke luar negeri. Pertengkaran hebat pecah di dalam rumah itu, saling menyalahkan dan membuka aib masing-masing, membuktikan bahwa ikatan keluarga mereka hanyalah didasarkan pada uang dan bukan kasih sayang yang tulus yang bisa bertahan dalam badai kehidupan. Serangan Elara tidak berhenti pada aspek finansial dan fisik saja. Namun dia juga mulai membidik reputasi sosial keluarga Santoso dengan membocorkan bukti-bukti penggelapan pajak dan praktek bisnis curang mereka ke media massa melalui jalur anonim yang tidak bisa dilacak. Keesokan harinya koran pagi dan portal berita online dipenuhi dengan headline besar yang mengungkap skandal korupsi di perusahaan Santoso, serta dugaan keterlibatan mereka dalam jaringan perdagangan manusia yang terselubung. Opini publik yang tadinya hanya sekadar ingin tahu kini berubah menjadi kemarahan kolektif, mendesak pihak berwajib untuk segera mengusut tuntas kasus ini dan menangkap para pelakunya yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Para sosialita yang dulu berteman dengan Linda dan Bella kini menjauh seperti menghindari wabah penyakit, menolak mengangkat telepon mereka dan bahkan secara terbuka mengkritik keluarga itu di media sosial demi menjaga citra bersih mereka sendiri. Isolasi sosial ini adalah pukulan telak bagi Bella yang sangat memuja popularitas karena kini dia menjadi paria yang dikucilkan oleh lingkungan pergaulan yang sangat dia banggakan selama ini. Rico yang membaca berita tersebut di markasnya semakin yakin bahwa Hendra adalah biang keladi dari semua masalah ini. Karena eksposur media yang begitu besar akan membuat polisi semakin gencar memburu jaringan mereka yang selama ini bergerak di bawah radar. Dia merasa bahwa Hendra sengaja memancing perhatian publik untuk mencari perlindungan hukum atau sebagai taktik bunuh diri bersama, karena sudah terdesak oleh hutang yang tidak terbayar. Logika Rico yang sudah terdistorsi oleh paranoia membuatnya mengambil keputusan fatal untuk segera melenyapkan Hendra, sebelum pria tua itu bernyanyi lebih banyak kepada polisi tentang operasi naga hitam. Dia memerintahkan tangan kanannya yang paling sadis untuk menculik Hendra malam ini juga, dan membawanya ke tempat pembuangan akhir untuk dieksekusi diam-diam, tanpa meninggalkan jejak yang bisa mengarah kembali padanya. Rico tidak menyadari bahwa setiap langkah yang dia ambil justru semakin memperdalam lubang kuburannya sendiri karena Elara sudah mengantisipasi reaksi kekerasan ini dan telah menempatkan pengawasan di sekitar rumah Hendra. Malam itu hujan kembali turun membasahi kota Jakarta, menciptakan suasana yang mendukung untuk sebuah tragedi yang akan segera terjadi di kediaman keluarga Santoso yang kini gelap gulita karena aliran listrik telah diputus oleh PLN akibat tunggakan tagihan. Hendra duduk di sudut kamar dengan memegang tongkat baseball sebagai senjata pertahanan diri yang menyedihkan, sementara istri dan anaknya bersembunyi di kamar mandi dengan ketakutan setengah mati, mendengar suara-suara mencurigakan di luar rumah.
Tiba-tiba pintu depan didobrak paksa oleh sekawanan pria bertopeng, yang langsung merangsek masuk dan menghancurkan apa saja yang tersisa di ruang tamu mencari keberadaan sang tuan rumah untuk diseret paksa. Teriakan histeris Linda dan Bella menggema di seluruh ruangan saat para preman itu menemukan persembunyian mereka. Namun target utama para penjahat itu adalah Hendra yang mencoba melawan dengan sia-sia, sebelum akhirnya babak belur dipukuli. Namun sebelum mereka sempat membawa Hendra keluar sirine, polisi terdengar meraung-raung mengepung rumah tersebut karena Elara telah memberikan informasi akurat tentang waktu penyerangan itu kepada pihak berwajib sebagai bagian dari rencana besarnya. Ternyata Elara tidak berniat membiarkan Hendra mati begitu saja di tangan Rico, karena kematian terlalu mudah bagi pria yang telah membuat hidupnya menderita selama bertahun-tahun. Melainkan dia ingin melihat ayah tirinya membusuk di penjara seumur hidup. Polisi yang datang tepat waktu berhasil melumpuhkan para preman suruhan Rico dan menangkap mereka di tempat kejadian perkara beserta barang bukti senjata tajam dan rencana penculikan yang gagal total malam itu. Hendra yang wajahnya sudah penuh lebam dan darah, justru merasa lega melihat polisi datang karena setidaknya dia aman dari ancaman pembunuhan Rico. Meskipun dia tahu bahwa dia akan segera menghadapi tuntutan hukum yang berat. Drama penangkapan itu disiarkan secara langsung oleh beberapa stasiun televisi yang sudah disiagakan oleh tim humas Zenith Group menjadikan momen kehancuran keluarga Santoso sebagai tontonan nasional yang memalukan. Elara menonton siaran itu dari tabletnya dengan perasaan hampa yang aneh seolah-olah dendam yang selama ini membakar hatinya perlahan mulai padam tergantikan oleh rasa dingin yang menenangkan. Namun Rico yang berhasil lolos dari penggerebekan itu karena tidak ikut turun langsung ke lapangan kini, menyadari bahwa dia telah masuk ke dalam jebakan maut yang dirancang oleh Elara dan Julian, yang ternyata jauh lebih licik dari dugaannya. Kehilangan anak buah terbaiknya dan tereksposnya. Operasi mereka membuat Rico menjadi buronan nomor 1 yang paling dicari polisi saat ini, sehingga ruang geraknya menjadi sangat terbatas dan berbahaya. Dalam keputusasaannya yang memuncak, Rico memutuskan untuk melakukan satu langkah terakhir yang sangat berisiko yaitu menargetkan langsung sumber dari semua kehancurannya yaitu Elara sendiri. Dia tidak lagi peduli dengan uang atau bisnis yang dia inginkan hanyalah kepuasan melihat wanita angkuh itu menderita dan mati di tangannya sebagai bayaran atas keruntuhan kerajaannya. Rico mulai menyusun rencana penculikan nekat yang akan dia lakukan sendiri dengan sisa-sisa kekuatan yang dia miliki sebuah misi bunuh diri yang didorong oleh dendam kesumat yang tidak lagi menggunakan logika akal sehat. Julian yang merasa bahwa kemenangan sudah berada di tangan mereka mulai sedikit melonggarkan kewaspadaannya dan fokus kembali pada urusan perusahaan yang sempat terbengkalai selama beberapa hari terakhir karena mengurus masalah pribadi ini. Dia merencanakan liburan romantis ke Eropa bersama Elara setelah semua urusan hukum dengan keluarga Santoso dan Rico selesai sebagai hadiah atas keberhasilan mereka melewati badai pertama dalam pernikahan ini. Julian tidak menyadari bahwa seekor binatang buas yang terluka parah justru adalah yang paling berbahaya karena dia tidak memiliki rasa takut lagi untuk menyerang pemburunya dengan segala cara. Di balik bayang-bayang kota yang gelap, Rico sedang mengintai pergerakan Elara mempelajari rutinitas dan celah keamanan yang mungkin terlewatkan oleh para pengawal profesional Zenith Group yang terlihat sempurna. Babak akhir dari pertarungan ini akan segera dimulai bukan di meja hijau atau ruang rapat, melainkan dalam sebuah konfrontasi fisik yang akan menumpahkan darah dan air mata untuk terakhir kalinya. Elara berdiri di depan jendela besar kantornya menatap hiruk-pikuk kota di bawah sana dengan perasaan gelisah yang tiba-tiba muncul entah dari mana seolah insting bertahannya memperingatkan akan adanya bahaya yang belum selesai sepenuhnya. Meskipun Hendra sudah ditangkap dan jaringan naga hitam sudah porak-poranda, namun dia merasa ada satu kepingan puzzle yang hilang, yaitu keberadaan Rico yang masih buron dan belum tertangkap oleh polisi. Dia tahu bahwa pria seperti Rico tidak akan menyerah begitu saja tanpa perlawanan terakhir dan dia harus tetap waspada sampai detik terakhir ketika musuhnya benar-benar tidak bisa bangkit lagi. Elara memeriksa kembali pistol kecil yang selalu dia simpan di dalam tas tangannya, sebuah kebiasaan lama yang tidak bisa dia hilangkan, meskipun kini dia hidup bergelimang kemewahan dan perlindungan. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah menjadi korban lagi. Dan jika Rico berani menampakkan batang hidungnya, maka Elara sendiri yang akan mengirimnya ke neraka dengan tangannya sendiri.
Malam puncak acara amal yang diselenggarakan oleh Zenith Group berlangsung dengan sangat meriah di aula utama Hotel Bintang 5 milik mereka, di mana para tamu undangan berlomba memamerkan kedermawanan mereka di depan sorot kamera wartawan. Elara berdiri anggun di samping Julian mengenakan gaun malam berwarna merah darah yang sangat mencolok seolah menjadi simbol keberanian dan bahaya yang menyatu dalam dirinya malam ini saat dia menyapa para kolega bisnis dengan senyuman ramah. Namun di balik kemeriahan pesta itu, Elara merasakan firasat buruk yang menggetarkan sarafnya ketika dia melihat seorang pelayan pria yang berjalan tertati-tati dengan topi yang ditarik rendah, menutupi sebagian wajahnya saat membawa nampan minuman. Julian terpaksa meninggalkan sisi istrinya sebentar untuk menyambut kedatangan Menteri Perindustrian yang baru saja tiba di pintu masuk. VIP memberikan celah keamanan yang sangat tipis, namun fatal bagi seseorang yang sudah menunggu momen ini. Elara sengaja berjalan menuju koridor sepi yang mengarah ke toilet wanita untuk memancing keluar sosok mencurigakan tadi, karena dia yakin bahwa pelayan itu adalah Rico yang menyamar untuk melakukan serangan terakhirnya. Dugaan Elara ternyata sangat tepat karena begitu dia melangkah masuk ke area yang jauh dari keramaian pelayan pria itu, langsung menyergapnya dari belakang, dengan menempelkan pisau lipat yang tajam ke leher jenjang Elara sambil mendesiskan ancaman mematikan. Rico yang wajahnya kini terlihat sangat kacau dan dipenuhi brewok berantakan karena menjadi buronan selama berhari-hari menyeret. Elara paksa menuju pintu darurat yang jarang dijaga oleh petugas keamanan hotel. Elara tidak menjerit atau meronta panik seperti korban pada umumnya, melainkan dia tetap tenang mengatur napasnya dan membiarkan dirinya dibawa karena ini adalah bagian dari skenario berbahaya yang telah dia perhitungkan sebelumnya. Dia diam-diam menekan tombol darurat pada kalung berlian yang dia kenakan, sebuah alat pelacak GPS mikro, yang langsung mengirimkan sinyal bahaya tingkat tinggi ke ponsel Julian dan pusat komando keamanan Zenith Group. Elara tahu bahwa dia sedang mempertaruhkan nyawanya sendiri sebagai umpan hidup untuk memancing tikus got ini keluar dari persembunyiannya, agar bisa ditangkap basah oleh polisi dan dijebloskan ke penjara selamanya. Rico memaksa Elara masuk ke dalam sebuah mobil van pengiriman catering yang sudah dia curi sebelumnya, dan memacu kendaraan itu dengan kecepatan tinggi menembus jalanan Jakarta yang mulai lengang, karena sudah lewat tengah malam. Di dalam mobil yang bau apek itu, Rico terus meracau tidak jelas tentang kehancuran bisnisnya, dan bagaimana dia akan membuat Julian membayar mahal dengan nyawa istrinya yang cantik ini sebagai ganti rugi atas semua kerugian yang dia alami. Dia menodongkan pistol rakitan ke arah kepala Elara dengan tangan yang gemetar karena efek obat-obatan terlarang yang dia konsumsi untuk menenangkan sarafnya yang sudah rusak parah akibat tekanan mental. Elara menatap pria itu dengan tatapan meremehkan yang justru semakin memprovokasi amarah Rico, karena dia tidak melihat sedikit pun rasa takut di mata wanita, yang seharusnya gemetar memohon ampun di hadapannya saat ini. Elara dengan dingin mengatakan bahwa Rico hanyalah pecundang yang tidak bisa menerima kekalahan dan tindakan. Nekat ini hanyalah bukti betapa menyedihkannya hidup seorang bos mafia yang sudah kehilangan taringnya. Sementara itu di ruang pesta Julian merasakan getaran hebat dari ponselnya dan wajahnya langsung berubah menjadi topeng kemarahan yang mengerikan saat melihat notifikasi sinyal bahaya dari kalung Elara yang bergerak menjauh dari lokasi hotel. Tanpa membuang waktu sedetik pun dia segera memerintahkan kepala keamanannya untuk memobilisasi seluruh unit pengawal dan menghubungi kepala kepolisian daerah untuk melakukan pengejaran terpadu terhadap kendaraan penculik tersebut. Julian berlari menuju mobil sport pribadinya dengan jantung yang berdegup kencang, bukan karena takut melainkan karena amarah yang membara ingin menghabisi siapa saja yang berani menyentuh sehelai rambut pun dari istrinya. Dia memacu mobilnya membelah jalanan ibu kota mengikuti titik merah di layar GPS yang mengarah ke kawasan pelabuhan tua di pinggiran kota yang dikenal sebagai tempat pembuangan bangkai kapal dan kontainer bekas. Julian bersumpah dalam hatinya bahwa malam ini akan menjadi malam terakhir bagi Rico untuk melihat bulan, karena dia tidak akan memberikan ampunan sedikit pun kepada pria yang telah berani mengusik ketenangan hidupnya dan wanita yang dicintainya. Mobil van itu akhirnya berhenti di sebuah gudang kosong di tepi dermaga yang gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang temaram memantul di permukaan air laut yang hitam pekat dan berbau amis menyengat. Rico menyeret Elara keluar dengan kasar,
dan membawanya masuk ke tengah gudang, lalu mengikat tubuh wanita itu di sebuah kursi besi tua yang sudah berkarat di tengah ruangan yang luas dan bergema itu. Dia tertawa gila sambil mengarahkan pistolnya ke wajah Elara, menikmati momen di mana dia merasa kembali memegang kendali atas nasib seseorang setelah berhari-hari hidup seperti tikus yang diburu kucing. Rico mulai bercerita tentang rencana sadisnya untuk menyiksa Elara perlahan-lahan, dan merekamnya untuk dikirimkan kepada Julian sebagai hadiah perpisahan sebelum dia kabur ke luar negeri dengan kapal penyelundup. Namun Elara justru tertawa renyah mendengar rencana bodoh itu. Sebuah tawa yang menggema menakutkan di dalam gudang kosong itu membuat Rico berhenti tertawa dan menatapnya dengan bingung dan waspada. Elara menatap lurus ke dalam mata Rico dan mengungkapkan kebenaran yang menyakitkan bahwa penculikan ini berjalan terlalu mudah karena dia memang sengaja membiarkan dirinya diculik untuk menggiring Rico ke tempat yang tidak memiliki jalan keluar ini. Dia menjelaskan bahwa seluruh area pelabuhan ini sudah dikepung oleh penembak jitu dan pasukan khusus, bahkan sebelum mobil van mereka berhenti di depan pintu gudang tadi, karena Elara sudah memprediksi lokasi ini. Wajah Rico berubah pucat pasi saat dia menyadari kesunyian yang mencekam di luar sana yang bukan karena sepi, melainkan karena adanya penyergapan senyap yang sedang bersiap untuk menyerbu masuk setiap saat. Kepanikan mulai melanda dirinya saat dia berlari ke arah jendela dan melihat kilatan lampu laser merah dari senjata sniper yang menari-nari di dadanya, menandakan bahwa nyawanya sudah berada di ujung telunjuk para penembak jitu. Elara berkata dengan nada final bahwa permainan sudah berakhir, dan Rico kalah telak dalam pertarungan strategi ini karena dia terlalu sombong dan meremehkan kemampuan wanita yang dulu pernah dia jual. Tiba-tiba, pintu gudang didobrak dengan keras disertai ledakan granat cahaya yang menyilaukan mata dan memekakan telinga membuat Rico terhuyung mundur, sambil menutup matanya yang perih karena cahaya putih yang menyengat retina. Pasukan SWAT bersenjata lengkap merangsek masuk dengan gerakan taktis yang cepat dan efisien mengepung Rico dari segala arah sambil meneriakkan perintah agar dia menjatuhkan senjatanya dan menyerah sekarang juga. Julian muncul di antara pasukan itu dengan wajah dingin seperti malaikat maut, mengenakan rompi anti peluru di balik jas mahalnya dan memegang pistol otomatis di tangannya, siap untuk menembak jika diperlukan. Rico yang sudah terdesak mencoba menjadikan Elara sebagai tameng hidup dengan menarik kursi tempat Elara terikat. Namun Elara dengan cerdik menjatuhkan dirinya dan kursi itu ke samping, sehingga Rico kehilangan keseimbangan dan perlindungan. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh tim penembak jitu, yang langsung melumpuhkan bahu kanan Rico, dengan satu tembakan presisi yang membuatnya menjatuhkan pistolnya, dan mengerang kesakitan di lantai yang kotor. Julian segera berlari menghampiri Elara, dan dengan cepat melepaskan ikatan tali yang membelenggu tangan dan kaki istrinya, sambil memeriksa apakah ada luka fisik di tubuh wanita itu, dengan tatapan penuh kekhawatiran yang mendalam. Elara memeluk Julian erat-erat menyandarkan kepalanya di dada bidang suaminya merasakan detak jantung pria itu yang masih berpacu kencang akibat adrenalin dan rasa takut kehilangan yang sempat melandanya tadi. Polisi segera memborgol Rico yang masih meronta-ronta dan memaki-maki dengan kasar menyeretnya keluar dari gudang menuju mobil tahanan yang sudah menunggu untuk membawanya ke sel isolasi dengan pengamanan maksimal. Di luar gudang Hendra Santoso juga telah dibawa oleh polisi lain untuk dipertemukan sekilas dengan Rico sebelum mereka berdua diangkut ke kantor polisi, menandai berakhirnya era kejahatan mereka berdua. Elara berjalan keluar digandeng oleh Julian menatap kedua pria yang pernah menghancurkan hidupnya itu dengan pandangan dingin dan hampa seolah mereka hanyalah sampah yang akhirnya dibuang ke tempat yang seharusnya. Di kantor polisi suasana riuh rendah oleh wartawan yang sudah menunggu untuk meliput penangkapan besar-besaran, sindikat perdagangan manusia, dan mafia yang melibatkan tokoh-tokoh terkenal ini. Elara dan Julian memberikan keterangan singkat kepada penyidik menyerahkan semua bukti digital dan fisik yang telah dikumpulkan Elara selama ini untuk memastikan hukuman maksimal bagi para pelaku. Hendra dan Rico yang kini duduk di balik jeruji besi, hanya bisa menunduk malu dan putus asa menyadari bahwa hidup mereka sudah tamat, dan mereka akan menghabiskan sisa umur mereka di dalam penjara yang dingin dan suram. Elara berdiri di depan sel tahanan sementara menatap ayah tirinya untuk terakhir kalinya dan mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu yang kelam itu,
Dengan perasaan lega yang luar biasa, seolah beban bertonton telah diangkat dari pundaknya. Dia tidak lagi merasa sebagai korban bernama Kirana, melainkan sepenuhnya menjadi Elara wanita kuat, yang berhasil memperjuangkan keadilannya sendiri dengan cara yang terhormat dan bermartabat. Setelah semua proses hukum selesai menjelang fajar, Julian membawa Elara keluar dari kantor polisi menuju mobil mereka yang diparkir di halaman depan menyambut udara pagi yang segar dan bersih setelah hujan semalaman. Langit timur mulai berwarna kemerahan, menandakan terbitnya matahari yang membawa harapan baru bagi mereka berdua yang telah melewati malam yang panjang dan penuh darah ini dengan selamat. Julian menangkup wajah Elara dengan kedua tangannya, menatap mata istrinya dengan penuh rasa cinta dan kekaguman yang tulus, berjanji bahwa dia tidak akan pernah membiarkan bahaya seperti ini mendekati Elara lagi di masa depan. Elara tersenyum tulus untuk pertama kalinya, senyuman yang mencapai matanya dan menghapus semua jejak kekejaman yang selama ini dia pasang sebagai topeng pertahanan diri. Mereka berdua masuk ke dalam mobil meninggalkan masa lalu di belakang dan melaju menuju masa depan yang cerah di mana mereka akan membangun imperium bisnis dan keluarga mereka bersama-sama tanpa ada bayang-bayang ketakutan lagi. 3 bulan telah berlalu sejak malam penangkapan yang dramatis di gudang pelabuhan itu dan langit Jakarta tampak jauh lebih cerah dari biasanya, seolah ikut merayakan kemenangan keadilan atas kejahatan yang selama ini mencengkeram kehidupan Elara dan banyak korban lainnya. Di menara kembar Zenith Group yang menjulang tinggi menembus awan, aktivitas bisnis berjalan dengan ritme yang lebih dinamis dan penuh semangat di bawah kepemimpinan pasangan kekuasaan yang paling disegani di seluruh Asia Tenggara saat ini. Elara kini tidak lagi dipandang sebelah mata sebagai istri pajangan atau wanita yang hanya beruntung menikahi seorang miliarder, melainkan dihormati sebagai sosok ratu yang memiliki kecerdasan strategi setara dengan suaminya dalam mengambil keputusan krusial perusahaan. Para anggota dewan direksi yang dulunya meragukan kemampuan Elara kini justru berebut untuk mendapatkan persetujuannya dalam setiap proyek besar. Karena mereka tahu bahwa intuisi bisnis wanita itu sangat tajam dan jarang sekali meleset dari sasaran keuntungan. Julian memberikan kebebasan penuh kepada istrinya untuk mengelola divisi investasi sosial dan pengembangan strategis yang menjadi wajah baru Zenith Group yang lebih humanis, namun tetap profitabel di mata para investor global yang semakin percaya pada visi mereka berdua. Sementara itu, nasib para antagonis yang dulu begitu sombong dan kejam kini telah berakhir tragis di balik jeruji besi penjara dengan keamanan maksimum di pulau terpencil yang jauh dari peradaban manusia yang layak. Hendra Santoso dan Rico dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan remisi atas serangkaian kejahatan berat yang meliputi perdagangan manusia, pencucian uang, penculikan berencana, dan percobaan pembunuhan yang terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan. Berita tentang vonis hakim tersebut disambut dengan sorak-sorai gembira oleh masyarakat luas yang selama ini mengikuti kasus ini dengan penuh emosi dan rasa geram terhadap kekejaman yang dilakukan oleh kedua monster berwujud manusia itu. Di sudut kota yang kumuh, Linda dan Bella kini harus menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari masa lalu mereka yang gemerlap karena semua aset kekayaan mereka telah disita oleh negara untuk membayar ganti rugi kepada para korban. Bella yang dulu angkuh dan manja kini terpaksa bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan kecil demi sesuap nasi. Sementara ibunya sering terlihat melamun di teras kontrakan sempit meratapi nasib buruk yang menimpa mereka akibat keserakahan mereka sendiri. Elara tidak pernah lagi menoleh ke belakang untuk melihat penderitaan keluarga tirinya itu karena baginya mereka hanyalah bagian dari sejarah kelam yang sudah selesai ditulis dan ditutup bukunya untuk selamanya tanpa perlu dibaca ulang. Fokus utamanya saat ini adalah mempersiapkan peluncuran Yayasan Amal yang dia beri nama Yayasan Phoenix, yang didirikan khusus untuk membantu rehabilitasi dan pemberdayaan para korban perdagangan manusia serta kekerasan dalam rumah tangga. Nama Phoenix dipilih sebagai simbol kebangkitan dari abu kehancuran, mencerminkan perjalanan hidupnya sendiri yang berhasil bangkit dari titik terendah menuju puncak kejayaan dengan kekuatan tekad yang membaja dan tidak kenal menyerah. Julian mendukung penuh inisiatif mulia istrinya ini dengan menggelontorkan dana abadi yang sangat besar dari keuntungan pribadi dan perusahaan sebagai modal awal operasional yayasan tersebut, agar bisa menjangkau sebanyak mungkin korban yang membutuhkan bantuan. Persiapan acara peluncuran yayasan ini dilakukan dengan sangat megah,
namun penuh makna mengundang para tokoh penting aktivis kemanusiaan dan selebriti yang memiliki kepedulian sosial tinggi untuk turut serta dalam gerakan perubahan ini. Malam peluncuran Yayasan Phoenix digelar di ballroom utama Hotel Zenith, yang telah didekorasi dengan nuansa emas dan merah, melambangkan keberanian dan harapan baru bagi mereka yang sedang berjuang mencari cahaya di ujung lorong kegelapan. Elara berdiri di podium dengan anggun mengenakan gaun malam sederhana, namun elegan berwarna putih gading, yang membuatnya terlihat bercahaya seperti malaikat penolong di mata ratusan tamu undangan yang hadir malam itu. Dalam pidatonya yang menyentuh hati, Elara berbagi sedikit tentang filosofi perjuangan hidup tanpa harus membuka detail masa lalunya yang terlalu pribadi, namun cukup untuk membuat para hadirin menitikkan air mata haru. Dia menekankan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup bermartabat dan bebas dari rasa takut serta penindasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Tepuk tangan meriah membahana di seluruh ruangan saat Elara mengakhiri pidatonya dengan deklarasi komitmen bahwa dia akan mendedikasikan sisa hidupnya untuk menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa bersuara dan perisai bagi mereka yang lemah. Julian menatap istrinya dari meja VIP dengan tatapan yang penuh dengan rasa bangga dan cinta yang meluap-luap di dalam dadanya, menyadari betapa beruntungnya dia memiliki wanita sehebat Elara di sisinya. Dia teringat kembali pada pertemuan pertama mereka di gudang tua yang kotor dan berdarah 3 tahun lalu, di mana dia hanyalah seorang pria sekarat yang diselamatkan oleh gadis kecil yang ketakutan, namun berani. Transformasi yang terjadi pada diri Elara sungguh luar biasa, dari seorang korban yang tidak berdaya menjadi seorang pemimpin wanita yang menginspirasi banyak orang dengan kekuatan karakternya yang tangguh dan welas asih. Julian merasa bahwa cintanya kepada Elara bukan lagi sekadar ketertarikan fisik atau kekaguman intelektual, melainkan sebuah ikatan jiwa yang mendalam yang telah teruji oleh badai dan api peperangan yang mereka lalui bersama. Setelah acara formal selesai dan para tamu mulai menikmati hidangan makan malam, Julian mengajak Elara menyelinap keluar dari keramaian pesta menuju lift pribadi yang akan membawa mereka ke tempat favorit mereka berdua, yaitu atap gedung pencakar langit Zenith. Udara malam di ketinggian itu terasa sejuk dan segar menerpa wajah mereka yang sedikit lelah, namun bahagia setelah seharian penuh beraktivitas mengurus berbagai hal penting. Mereka berdiri bersisian di tepi pagar pembatas kaca yang kokoh menatap hamparan lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip indah di bawah sana bagaikan lautan berlian yang terhampar luas tanpa batas. Pemandangan ini dulu terasa mengintimidasi bagi Elara saat dia baru pertama kali datang ke kota ini sebagai gadis desa yang polos. Namun kini kota ini terasa seperti kerajaan yang berada di bawah telapak kakinya. Dia merasakan sensasi kebebasan yang sesungguhnya saat angin malam memainkan rambutnya, dan dia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa menyakitinya di dunia ini selama dia memiliki keyakinan pada dirinya sendiri. Julian mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil dari saku jasnya dan memberikannya kepada Elara dengan senyum misterius yang membuat istrinya mengangkat alis penasaran bertanya. Tanya kejutan apa lagi yang disiapkan oleh suaminya. Saat Elara membuka kotak itu, dia menemukan sebuah kunci emas antik yang diukir dengan sangat indah dan detail, bukan kunci mobil atau rumah mewah seperti yang biasa diberikan oleh para suami kaya raya. Julian menjelaskan bahwa itu adalah kunci brankas khusus di Bank Swiss yang berisi dokumen pembatalan perjanjian pranikah mereka yang dulu dibuat berdasarkan kepentingan bisnis semata. Dia mengatakan bahwa dia tidak lagi membutuhkan kontrak apapun untuk mengikat Elara di sisinya karena dia ingin pernikahan. Mereka didasarkan pada cinta tulus dan kepercayaan mutlak, tanpa ada embel-embel harta atau kekuasaan. Tindakan simbolis ini membuat mata Elara berkaca-kaca, karena dia mengerti betapa besarnya arti pengorbanan ego Julian yang rela melepaskan pengaman asetnya demi membuktikan keseriusan perasaannya kepada Elara. Elara mengambil kunci itu dan menggenggamnya erat di dadanya, merasakan dinginnya logam emas itu menghangat oleh suhu tubuhnya seolah menyatu dengan detak jantungnya yang berirama tenang dan damai. Dia menatap Julian dengan penuh kasih sayang dan mengucapkan terima kasih bukan hanya atas hadiah itu, tetapi atas segalanya yang telah pria itu lakukan untuk membantunya menemukan kembali harga dirinya yang sempat hilang. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, dan pasti akan ada tantangan-tantangan baru di masa depan.
baik dalam bisnis maupun kehidupan pribadi mereka sebagai pasangan suami istri. Namun mereka tidak lagi takut menghadapi ketidakpastian itu, karena mereka memiliki satu sama lain sebagai mitra yang setara yang saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing dengan sempurna. Di bawah sinar rembulan yang purnama, Julian menarik tubuh Elara mendekat ke dalam pelukannya, merengkuh pinggang istrinya dengan posesif, namun lembut seolah takut wanita itu akan terbang menghilang jika dia melepaskannya sedikit saja. Elara menyandarkan kepalanya di bahu Julian, menghirup aroma maskulin suaminya yang menenangkan campur dengan wangi angin malam yang membawa aroma kebebasan. Mereka berdiri di sana dalam diam menikmati momen kebersamaan yang hening tanpa perlu banyak kata-kata karena bahasa tubuh mereka sudah menceritakan segalanya tentang perasaan mereka. Di kejauhan suara hiruk pikuk kota terdengar sayup-sayup seolah menjadi musik latar yang mengiringi adegan romantis di puncak dunia ini, di mana hanya ada mereka berdua sebagai raja dan ratu malam ini. Tiba-tiba, Julian memecah keheningan dengan bertanya tentang rencana Elara besok pagi. Apakah dia ingin pergi berlibur ke pulau pribadi mereka, atau langsung bekerja kembali mengurus yayasan barunya yang pasti akan sangat sibuk? Elara tertawa kecil mendengar pertanyaan itu dan menjawab bahwa dia ingin melakukan keduanya, yaitu bekerja keras di pagi hari dan menikmati matahari terbenam bersama Julian di sore hari karena dia adalah wanita yang serakah akan kehidupan. Julian ikut tertawa renyah mendengar jawaban cerdas istrinya dan mencium kening Elara dengan penuh kasih sayang, menyetujui rencana ambisius itu dengan senang hati. Mereka berdua adalah pasangan workaholic yang menemukan kebahagiaan dalam produktivitas dan pencapaian. Namun mereka juga belajar untuk menikmati momen-momen kecil yang berharga dalam kebersamaan mereka. Elara kemudian mengeluarkan sapu tangan sutra lama milik Julian yang sudah dicuci bersih namun masih menyisakan sedikit noda samar bekas darah 3 tahun lalu yang tidak bisa hilang sepenuhnya meskipun sudah dilaundry berkali-kali. Dia selalu membawa sapu tangan itu di dalam tasnya sebagai pengingat akan asal-usulnya, dan bagaimana takdir mempertemukan mereka dengan cara yang sangat aneh dan tidak terduga di masa lalu. Dia menyerahkan sapu tangan itu kepada Julian dan berkata bahwa dia ingin mengembalikannya kepada pemilik aslinya, karena dia sudah tidak membutuhkannya lagi sebagai jimat keberuntungan. Julian menerima sapu tangan itu dan menatapnya lama seolah sedang memutar kembali memori rekaman kejadian malam itu di kepalanya. Lalu dia tersenyum dan menyimpan sapu tangan itu kembali ke saku, jasnya di dekat jantungnya. Angin malam bertiup semakin kencang membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Namun kehangatan cinta di antara mereka berdua mampu mengusir rasa dingin itu dengan sempurna, tanpa menyisakan celah sedikit pun. Mereka menatap ke arah cakrawala di mana gedung-gedung pencakar langit seolah berlomba menggapai langit malam menciptakan siluet kota metropolitan yang megah dan penuh misteri. Di sanalah di tengah hutan beton ini mereka akan terus menulis kisah mereka, mengukir sejarah baru dan meninggalkan jejak yang tidak akan terhapus oleh waktu. Elara, si gadis yang dulu dijual kepada mafia, kini berdiri tegak sebagai nyonya besar yang mengguncang dunia dengan kekuatannya, membuktikan bahwa nasib bukanlah sesuatu yang ditunggu, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan dengan darah dan air mata. Dan Julian, sang CEO dingin yang nyaris mati, kini telah menemukan kembali hatinya yang hangat berkat cinta seorang wanita yang luar biasa. Malam semakin larut dan lampu-lampu kota mulai padam satu persatu. Namun cahaya di menara zenit tetap menyala terang sebagai simbol harapan dan kekuatan yang tak tergoyahkan di tengah kegelapan dunia. Julian dan Elara akhirnya memutuskan untuk kembali ke dalam, meninggalkan atap gedung itu dengan bergandengan tangan erat, melangkah pasti menuju masa depan yang cerah yang telah menanti mereka di depan sana. Pintu kaca otomatis menutup di belakang mereka, memisahkan mereka dari dunia luar dan memberikan privasi yang mereka butuhkan untuk merayakan cinta mereka malam ini. Kisah perjuangan balas dendam dan cinta mereka mungkin telah mencapai babak akhir dalam buku ini. Namun kehidupan nyata mereka baru saja dimulai dengan petualangan-petualangan baru yang lebih menantang dan menarik. Dunia akan terus berputar dan zaman akan terus berubah. Namun legenda tentang gadis yang dijual kepada mafia dan menjadi ratu bisnis akan tetap abadi selamanya.